teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Pengkhianatan. Tok, tok, tok. Ais, ini kakek. Buka pintunya. Kakek ingin bicara. Teriak Adam sambil mengetuk pintu kamar pengantin cucunya. Aisyah yang tengah dilukis wajahnya oleh seorang emwa langsung terperanjat, membuat kegiatan riasannya terhenti. Kenapa kakek datang ke sini? Sebentar lagi acara akad nikah akan dimulai, sedangkan riasannya masih belum rampung. Diliputi perasaan tak enak. Firasat Aisyah mengatakan ada yang tak beres akan terjadi. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka lebar. Adam berdiri di hadapan Aisyah. Wajahnya penuh kerutan. Matanya terlihat rumit. Ada apa, Kek? Riasanku belum selesai. Di mana Mama? Kenapa kakek yang memanggilku? Aisyah menatap kakeknya dengan bingung. Keningnya berkerut. Ia berpikir bahwa kakeknya datang untuk mengantarnya keluar menuju pelaminan. Namun, sebelum dia menyadarinya, mungkin ada badai besar yang siap menerjang kehidupannya. Bukannya menjawab, Adam justru duduk di atas ranjang yang sudah dihiasi kelopak mawar merah kesukaan Aisyah. Adam memijit pelipisnya kemudian menghembuskan nafas panjang. Perasaan Aisyah semakin tidak enak. Ais, kamu tahu kan kalau Laras baru saja kehilangan ayahnya? Tidak ada lagi yang menjaganya. Dia seorang gadis, dan dia calon dokter. Dia butuh seseorang untuk membimbing dan menjaganya. Jadi, kamu harus ikhlas, Ais. Ujar Adam dengan nada penuh penekanan di akhir kalimatnya. Aisyah terdiam. Kebingungan meliputi wajahnya. Maksud kakek, ikhlas untuk apa, Kek? Laras kan punya Rama. Laki-laki itu bisa menjaganya. Aisyah tahu Laras selalu membanggakan pacarnya setiap kali Rama datang ke rumah. Dia selalu membawa hadiah untuk Adam dan Tante Sekar. Lantas, kenapa kakeknya mengatakan Laras butuh seseorang pembimbing lagi? Bukankah Rama sudah ada? Adam mendesah seraya memegang kedua tangan Aisyah dengan erat. Iya, kakek tahu Laras punya pacar. Tapi, perusahaan Rama mengalami musibah dan dia bangkrut. Laras tetap mendampinginya. Namun Rama malah memutuskan hubungan dengan Laras karena merasa tidak pantas lagi untuknya. Aisyah terkesiap, tak percaya dengan kata-kata kakeknya. Bohong. Itu tidak mungkin. Seru Aisyah dalam hatinya, namun mulutnya terasa terkunci, tak mampu mengungkapkan perasaan patah hati yang melanda dirinya. Sembari berusaha menyembunyikan air matanya yang mulai menggenang, dia merenung dan bertanya-tanya mengapa hidup selalu penuh kejutan tak terduga. Aisyah ingin mengatakan pada Adam bahwa Laras adalah pembohong. Aisyah tahu betul sifat sepupunya itu yang mata duitan dan manipulatif. Dalam hati, Aisyah yakin bukan Rama yang memutuskan hubungan itu, melainkan Laras sebagai dalangnya. Namun, upayanya untuk membuka mata kakek akan sia-sia. Sebab Laras adalah cucu kesayangannya yang selalu berhasil memperdaya dengan kesopanan dan kelemah lembutannya. Dengan lembut, Aisyah mencoba memberi saran pada kakek. Terus gimana, Kek? Bagaimana kalau kita jodohkan Laras dengan Kang Arman? Anak teman kakek. Kan orangnya baik, dan bisa membimbing Laras jadi perempuan yang lebih baik. Wajah Eda mendadak berubah. Matanya menatap Aisyah dengan tajam. Kenapa kamu malah main jodohkan Laras dengan sembarangan orang? Jangan pura-pura baik, Aisyah. Laras menikah dengan Bima itu yang terbaik untuk kita semua. Terutama untukmu. Bak disambar petir di siang bolong. Tubuh Aisyah gemetaran mendengar apa yang dikatakan Adam. Dalam hati, Aisyah merasa tersayat pedang. Lebih dari siapapun, dia mengetahui tabiat sepupunya itu yang menyesatkan. Namun, baginya, yang lebih menyakitkan adalah melihat keputusan Adam untuk mengorbankannya demi sang sepupu yang selalu iri dengannya. Sungguh kejam. Padahal selama ini, Adam kerap merendahkan calon suami Aisyah, dengan menganggap Bima seorang laki-laki miskin. Tapi kini, ia malah berniat menjodohkan Laras dengan pria yang sama. Mungkinkah sikap Adam berubah lantaran Bima kini menjadi manajer di perusahaan tempatnya bekerja? Dalam hati, Aisyah terus mencari-cari alasan. Kakek,
Maksud kakek apa? Bisik Aisyah dengan suara lirih namun penuh penekanan. Jeti, jika Laras menikah dengan Mas Bima, bagaimana dengan perasaanku? Apakah kakek ingin Laras Jeti adik maduku? Maaf, kakek, tapi aku nggak mau. Aisyah, bentak Edam dengan suara keras. Emosinya memuncak. Suasana begitu hening dan tegang. Begitu kaget, semua yang ada di dalam kamar pun terperanjat dan bergegas keluar, meninggalkan Aisyah berhadapan dengan amarah sang kakek. Aisyah yang sempat terisak kini terdiam. Ia menemukan mamanya sudah berdiri di depan pintu kamar, mata sembab dan pipi basah oleh air mata. Sementara itu, tak ada tanda keberadaan Tante Sekar dan Laras. Hanya ada Aisyah yang berdiri di sana, tenggelam dalam keputusasaan, berusaha menyatukan serpihan hatinya yang hancur. Jangan egois, Aisyah. Kamu tidak kasihan sama Laras. 2 bulan lalu ayahnya meninggal, baru kemarin putus sama pacarnya. Coba pakai hati nurani kamu, Laras itu saudaramu sendiri. Eda membentak dengan suara tinggi, wajahnya merah padam. Aisyah menahan tangis. Mengapa kakeknya menyebut dirinya egois? Bukankah permintaannya itu lebih tidak adil? Sejak kematian papanya 2 tahun lalu, perlakuan tidak adil sudah menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Aisyah. Menyayat hatinya perlahan-lahan, membuatnya semakin tenggelam dalam kepedihan. Kalau begitu, kakek bisa jodohkan Laras dengan anak teman lainnya. Kenapa harus Mas Bima? Bukankah kakek tidak suka dengan dia? Bima itu calon suamiku. Apa kata orang nanti? Kek? Aisyah mencoba melawan, bibir gemetar ketika memprotes keputusan kakeknya. Edam terdiam. Keningnya berkerut. Bukankah justru lebih baik begitu? Orang-orang takkan menghina keluarga kita. Segera setelah itu, tangan Edam mengebrak meja rias Aisyah, membuat seluruh perawatan wajahnya terjatuh dan berhamburan di lantai. Bahkan kotak make up pun bergeser akibat kerasnya pukulan Edam. Bapak, sabar. Kenapa sampai emosi begini sih? Pak, kan bisa dibicarakan baik-baik. Dewi menghampiri bapaknya menggosok punggung Edam memberikan ketenangan pada orang tuanya. Mungkin Dewi sudah tidak tahan melihat Edam menyudutkan putrinya. Di luar kamar, tamu undangan semakin ramai. Sementara makeup Aisyah belum selesai. Para mua juga sudah keluar karena takut dengan teriakan Edam. Aisyah tidak tahu apa keluarga Bima sudah datang atau belum. Tolong beritahu anakmu itu, kenapa tidak mau mengalah dengan saudaranya sendiri. Sangat keras kepala. Dengan dada naik turun Edam menunjuk ke arah Aisyah. Ma, ini hari pernikahanku. Kakek malah menyuruh aku mengikhlaskan Mas Bima menikah dengan Laras. Orang-orang pasti akan menertawakan aku, Ma. Aku gak mau, Ma. Teriak Aisyah histeris. Hancur sudah make-upnya. Pasti butuh waktu lagi nanti untuk memperbaikinya. Selama ini Aisyah selalu mengalah pada Laras. Kali ini ia tidak mau lagi. Aisyah akan mempertahankan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Diam kamu, Ais. Percuma kamu berhijab kalau tidak bisa menjaga lidahmu itu. Selalu saja menjawab kalau dikasih tahu. Lagi-lagi dia yang salah. Kapan Edam bisa melihat kebaikannya? Pak, sudah Pak. Dewi mohon. Ais benar Pak. Tetangga pasti akan membicarakan dia kalau sampai batal nikah. Bukankah Bapak punya banyak kenalan? Carikan saja laki-laki yang lain Pak. Ungkap Dewi sampai memohon. Edam semakin murka, ia menatap Dewi seolah siap menerkam wanita itu. Sementara Aisyah meneguk ludah. Kapan kakek akan membelanya sampai seperti ini? Gimana rasanya disayangi oleh kakek? Haha, lucu sekali. Seumur hidupnya bahkan sejak papanya masih hidup dan mereka masih berjaya, Edam juga tidak pernah menyayangi Aisyah seperti dia menyayangi Laras. Aisyah menyeka air mata yang hampir mengering di pipinya dengan hati-hati. Dia tidak mau make-upnya sampai benar-benar hancur. Sementara Edam kembali menatapnya dengan sorot mata tajam. Terserah kalian saja. Yang jelas keputusan saya sudah bulat. Kamu bersiap-siap saja dulu. Saya akan carikan pengantin penggantinya. Ujar Edam, yang lantas berlalu keluar kamar. Kakek. Panggilan Aisyah berhasil menghentikan langkah Edam. Apalagi? Jawab Edam ketus. Lalu bagaimana dengan surat-suratnya? Apa mereka akan menikah siri? Bukankah semua surat dikuah milikku dan Mas Bima?
Untunglah Aisyah mengingat hal ini jadi dia masih bisa mempertahankan miliknya. Tenang saja, 2 hari lalu kakek sudah menarik suratmu dan memasukkan data Laras. Jadi mereka yang akan menikah hari ini. Jawab Edem acuh, lalu kembali melenggang keluar kamar. Sekali lagi Aisyah tertegun mendengar perkataan kakeknya. Jadi mereka sudah merencanakan ini semua, lalu kenapa mereka tidak memberitahunya? Apa mereka sengaja? Ma bilang sama aku kalau kakek berbohong. Ini tidak mungkin kan? Ma, mereka pasti sengaja mempermalukan aku, Ma. Teriak Aisyah lagi yang merasa tertipu oleh keluarganya sendiri. Dewi menatap Aisyah dengan sendu. Ia tahu betapa sakit dan kecewanya Aisyah. Putri satu-satunya diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya sendiri. Flashback on. Laras yang baru saja putus dengan kekasihnya Rama menangis terseduh-seduh di pangkuan Sekar. Ia memang cinta dengan pria itu. Namun cinta saja tidak cukup. Sekarang Rama jatuh miskin dan perusahaannya bangkrut karena orang tuanya korupsi yang mengakibatkan mereka masuk penjara. Laras tidak mau berhubungan dengan keluarga kriminal. Ditambah Rama sudah tidak punya apa-apa lagi, jadi dia memutuskan hubungan dengan pria itu. Sudahlah sayang, masih banyak laki-laki di dunia ini. Kenapa kamu harus bersedih hanya untuk pria miskin sepertinya? Kata Sekar berusaha menenangkan putrinya. Tapi aku cinta sama Rama, Bu. Aku Laras jujur. Kalau cinta kenapa diputusin? Tahan saja sama pria miskin itu. Emang kamu gak malu sama Ais? Bima sekarang sudah diangkat jadi manajer. Gajinya pasti besar. Kata Sekar memberitahu Laras sekaligus memanas-manasi putrinya. Yang benar, Bu. Kata Laras langsung mengurai pelukan Sekar, ia menghapus air matanya dan menatap ibunya. Sekar mengangguk lalu berkata, andai kamu yang menikah dengan Bima, pasti hidup kita bisa lebih baik. Mata Laras membelalak mendengar perkataan ibunya. Kemudian dia terdiam sejenak. Kalau begitu, aku menikah saja dengan Mas Bima. Lagi pula dia tidak kalah tampan dari Rama. Balas Laras yang membuat wajah sedih Sekar berubah cerah. Serius kamu? Terus bagaimana dengan Ais? Tanya Sekar. Laras tak menjawab, namun ia tersenyum licik. Kemudian mereka berdua menemui Edem dan mengutarakan keinginannya. Ia menceritakan kisah sedihnya habis putus cinta dengan Rama, tentu ia memoles sedemikian rupa sehingga terciptalah kisah yang begitu menyedihkan. Di mana Ramalah yang jadi penjahatnya, sedangkan dia wanita lemah yang ditindas. Edem yang memang memiliki kasih sayang yang berlebihan terhadap Laras langsung menyetujui keinginan cucu tersayangnya itu. Apalagi Laras mengancam akan bunuh diri jika tidak dinikahkan dengan Bima. Baiklah. Kalau begitu biar kakek temui keluarga Bima. Kalian berdua dimadik saja dulu. Jangan sampai Aisyah Hago Dewi tahu. Kata Edem memperingatkan. Sekar dan Laras mengangguk setuju. Mereka tersenyum dengan hati puas. Laras tahu kakeknya pasti akan menuruti kemauannya. Maka datanglah Edem menemui keluarga Bima dan mengatakan maksudnya tidak lupa ia menambah sedikit badai dalam ceritanya. Berat rasanya menyampaikan berita ini. Tapi aku tidak mau kalian merasa tertipu. Kata Edem sambil mendesah berat. Ais sudah tidak perawan lagi. Deh! Jantung Bima langsung bergemuruh mendengarnya. Bagaimana bisa gadis baik-baik seperti Aisyah melakukan perbuatan seperti itu? Ini tidak mungkin. Semua ini pasti bohong. Maksud kakek bagaimana? Apa Aisyah pernah jadi korban pemerkosaan? Tanya Bima yang ingin tahu lebih jelas. Jika memang begitu, ia masih bisa menerimanya, namun melihat Edem menggelengkan kepala Bima langsung mengepalkan tangan. Ini bukan kecelakaan. Ini murni kesalahan cucu saya. Kata Edem dengan wajah kecewa dan bersalah. Tak perlu dijelaskan pun mereka sudah tahu ceritanya. Bima semakin marah dengan ini. Lalu bagaimana, Pak? Bukannya undangan sudah disebar? Kata ayah Bima. Laras sepupu Aisyah bisa menggantikannya. Itu pun kalau kalian setuju. Bukan apa-apa. Nak Bima ini baru diangkat jadi manajer. Jika ada berita tentang batalnya pernikahan Nak Bima, sudah pasti dia akan malu. Kata Edem menjelaskan. Laras sampai mengancam bunuh diri jika sampai keluarga kami dipermalukan oleh perbuatan Aisyah. Kata Edem mengusap wajahnya kasar. Akhirnya Bima dan orang tuanya setuju dengan usulan Edem setelah mereka rembuk bersama-sama. Karena Bima merasa sakit hati atas perbuatan Aisyah, ia pun tak ingin melanjutkan pernikahan dengan wanita itu. Dengan itu, Edem menyerahkan surat-surat milik Laras dan meminta Bima mengantarkan ke kantor Kua. Flashback off.
Maafkan Mama ya nak. Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang bersiap-siaplah. Semoga saja Bima juga menolak permintaan kakekmu. Ujar Dewi yang berusaha tetap kuat. Ia juga tak menyangka bapaknya melakukan ini di belakang mereka. Aisyah mengangguk seraya mengusap air mata. Mua yang meriasnya kembali datang dan memperbaiki makeupnya. Belum menikah saja sudah ada kejadian buruk begini. Semoga saja perkataan mamanya benar. Mas Bima pasti juga menolak dinikahkan dengan Laras. Karena aku adalah pacarnya dan dia juga mencintaiku. Batin Aisyah. Tanpa ia sadari kalau pria yang ia cintai telah menyetujui pernikahan itu. Acara pernikahan akan segera dimulai. Riasannya juga sudah selesai diperbaiki. Mas Bima dan keluarganya sudah datang, mereka duduk di depan penghulu dan di samping saksi nikah. Saat Aisyah dibawa keluar oleh Dewi, langkahnya langsung terhenti. Aisyah melirik ke arah Bima, di sampingnya sudah ada pengantin wanita, tapi bukan dirinya melainkan Laras sepupunya. Semua tetangga dan tamu undangan yang hadir saling berbisik dan keheranan. Karena yang mereka tahu Aisyah dan Bima lah yang akan menikah. Tapi yang ada di depan mereka ada dua pengantin sekarang. Meski penasaran dengan apa yang terjadi, tapi mereka lebih memilih untuk diam karena tidak mau mengacaukan suasana. Pak Penghulu, dimulai saja acaranya. Pengantin yang ini sedang dicarikan calonnya. Ucap Sekar sambil menunjuk ke arah Aisyah dengan nada mengejek. Pak Penghulu agak terkejut ketika melihat ada dua pengantin. Meskipun bingung, namun beliau tetap melanjutkan prosesi ijab kabul sesuai permintaan tuan rumah. Aisyah berdiri seperti patung, menatap penuh luka prosesi sakral yang seharusnya menjadi miliknya. Air mata jatuh perlahan ketika Bima menjabat tangan adik ayahnya. Laras, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aisyah merasa seluruh dunia runtuh. Semua tetangga menatap prihatin ke arah Aisyah yang sedang menangis. Mereka ingin bertanya mengapa pengantin wanita malah diganti, namun tak ada yang berani membuka mulut. Begitu kata sah menggema di ruangan itu, tubuh Aisyah seketika terasa lemas dan limbu. Dewi bergerak cepat menahannya, agar Aisyah tak jatuh dan menanggung malu lagi. Di antara isakan tangisnya, Aisyah menyunggingkan senyum getir. Aku harus kuat, aku tak boleh lemah. Mereka benar-benar tega mengkhianati aku, dan aku pasti akan membalas rasa sakit ini. Batin Aisyah lalu berjanji pada diri sendiri. Sudah menemukan calonnya. Dewi sudah tak kuasa menahan emosi. Ia hendak mengajak Aisyah masuk ke kamar. Melihat putrinya menangis di depan mereka, sementara Sekar dan keluarga Bima tertawa bahagia seolah tak bersalah. Ketika Aisyah dan mamanya hendak berbalik menuju kamar, tiba-tiba Edem datang bersama seorang laki-laki. Pria itu terlihat seperti preman, dengan rambut coklat sedikit panjang, telinga ditindik, sementara ada tato kepala naga di leher kirinya, serta kalung panjang terjuntai di lehernya. Ia mengenakan kaos hitam dan celana panjang robek-robek di bagian paha. Pak Penghulu, tolong nikahkan cucu saya yang satunya lagi. Saya sudah menemukan calonnya. Ujar Edem santai. Kakek, dari mana kakek menemukan orang ini? Tanya Laras dengan wajah jijik melihat laki-laki di samping kakeknya. Aku menemukannya sedang bersembunyi di dekat pembuangan sampah depan komplek. Jawab Edem acuh. Tak ada raut bersalah sedikit pun saat dia mengatakan hal itu. Seolah Aisyah bukanlah cucu kandungnya. Laras dan Sekar mengulum bibir menahan tawa mendengar perkataan Edem. Laras menatap penampilan lusuh calon suami yang dicarikan kakeknya untuk Aisyah. Pak, kenapa Bapak melakukan hal ini? Apa salah Aisyah sama Bapak? Bapak menikahkan Bima dengan Laras yang jelas-jelas calon Aisyah. Sekarang Bapak mencarikan seseorang yang tidak jelas asal-usulnya untuk menikah dengan Aisyah. Bapak tega. Pekik Dewi yang sudah tidak tahan melihat putrinya ditindas oleh keluarganya sendiri. Edem berdecak kesal. Nggak usah banyak omong kamu. Ais, kamu mau nikah atau tidak? Jika kamu tidak menikah hari ini, kamu belum tentu akan bisa menikah lagi. Kamu mau menanggung malu karena batal nikah? Ucap kakek dengan suara keras. Dia bahkan tidak peduli dengan para tamu yang sejak tadi menyaksikan drama keluarganya. Aisyah yang sedang dipegangi mamanya hanya bisa menggigit bibir. Jadi apakah aku harus menikahi preman itu? Bagaimana kalau aku tidak menikah?
Apa benar tidak ada yang mau menikahiku lagi? Rasa takut tiba-tiba menjalar ke sudut hatinya. Tapi Pak, laki-laki ini siapa? Mana keluarganya? Dari mana asal-usulnya? Ais ini cucu kandung Bapak, jangan asal menikahkan dia dengan laki-laki yang Bapak sendiri tidak kenal. Dewi masih terus membujuk bapaknya. Sika, terserah saja. Kalian berdua ini sama keras kepalanya. Tidak pernah menghargai niat baik orang. Saya tidak peduli lagi. Jika kamu bersikeras, jangan harap kalian bisa tinggal di sini lagi. Saya tidak mau menanggung malu. Seluruh tubuh Aisyah gemetar. Air matanya luruh tak tertahan. Padahal dulu Edem selalu melarang mereka agar tidak pindah rumah, tetapi sekarang diterang-terangan mengusirnya di depan banyak orang. Pada saat itu, sudut mata Aisyah menangkap wajah cantik Laras tersenyum mengejek ke arahnya. Dia bahkan dengan sengaja bergelayut manja di lengan Bima. Aisyah tahu dia sengaja memanasinya, meskipun begitu hatinya tetap saja merasa sakit. Aisyah dan Bima sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Selama itu pula dia menjaga Aisyah dengan baik. Selain pegangan tangan mereka, tidak pernah melakukan kontak fisik lainnya. Karena Bima adalah laki-laki yang sangat menghormati perempuan. Mata Aisyah menatap tajam ke arah Bima yang kebetulan juga melihat ke arahnya. Laki-laki itu langsung menunduk. Dia tidak mau menatap mata Aisyah. Aisyah melihat bibir Bima bergerak. Ia memicingkan mata melihat gerakan bibirnya. Maaf, kalau tidak salah itulah yang ia tangkap dari pergerakan bibir Bima. Aisyah tertawa melihatnya. Maaf. Kenapa dia harus minta maaf? Bukankah dia bisa menolak? Alih-alih menolaknya justru dia malah setuju saja menikahi Laras. Atau ada yang sudah ia lewatkan? Lagi pula, Laras itu calon dokter, Bima juga seorang manajer. Mereka berdua lebih cocok bersama daripada dengan Aisyah yang seorang pengangguran. Suara Edem terdengar lagi. Pak, tidak boleh pilih kasih sama cucu. Kita tidak tahu nasib manusia, Pak. Mungkin saja nanti kehidupan Ais jadi lebih baik. Bantah Dewi yang tidak setuju pendapat ayahnya. Aduh, sudahlah Mbak. Apalagi yang kamu ributkan? Bima sudah menikah dengan Laras. Sekarang pikirkan saja nasib putrimu itu. Jangan buat malu nama keluarga. Sekar ikut menimpali dengan tatapan sengit. Tidak tahan lagi. Aisyah mengangkat gaunnya dan berjalan mendekati penghulu. Meminta untuk segera dinikahi dengan laki-laki yang tidak ia kenali itu. Biarlah dia menikah dengan laki-laki itu. Soal surat menyuratnya nanti akan dia pikirkan, yang penting sah dan kakeknya puas. Mulai saat ini, Aisyah berjanji ia tidak akan lagi bergantung hidup dengan kakeknya. Meskipun nanti suami premannya ini tidak menafkahinya, Aisyah akan berjuang sendiri membahagiakan dirinya dan mamanya. Saudara Rafael Ervandi bin Ervandi, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Aisyah Maharani binti almarhum Adrian Prayoga yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan Anda dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Maharani binti almarhum Adrian Prayoga dengan uang senilai 100.000 rupiah dibayar tunai. Dengan satu tarikan nafas, laki-laki bernama Rafael itu menjawab dengan lantang. Saah. Seluruh tamu undangan menjawab dengan kompak. Aisyah duduk sambil mengaminkan doa yang dibacakan penghulu. Ya Allah, semoga setelah ini aku bisa hidup bahagia. Semoga aku bisa lepas dari kekangan kakek dan hidup damai bersama mama. Amin. Batinnya. Nah, gitu dong. Kalian itu serasi tahu. Ucap Sekar setelah ijab kabul Aisyah selesai. Aisyah memaksa tersenyum dan berkata, Iya tante, Laras dan Mas Bima juga serasi, sama-sama pengkhianat. Jawab Aisyah santai yang langsung membuat wajah tante Sekar menjadi masam. Aisyah mengusap wajahnya menghilangkan perasaan gundah di dalam hati. Di sampingnya saat ini telah duduk seorang laki-laki yang bersatu suaminya. Otaknya bergemuruh, begitu pula dengan dadanya yang berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan setelah ini? Maharnya cuma 100.000, ketahuan sekali status keluarganya. Beda dengan Mbak Laras, maharnya besar. Pertanyaan menyesakan itu akhirnya terdengar juga. Tapi kalau diperhatikan wajahnya tampan juga ya.
Buat apa tampan? Kalau tidak ada uang, memangnya perut bisa kenyang dengan wajah tampan saja? Timpal yang lain. Mereka terus berbisik-bisik namun masih bisa terdengar jelas di telinga Aisyah. Ia tidak mengerti apa maksud mereka bersikap seperti itu. Setelah selesai makan satu persatu tamu undangan mulai meninggalkan acara pesta. Melihat Aisyah duduk dengan gelisah, Dewi datang menghampirinya. Bawa suamimu ke dalam kamar. Bisik Dewi di telinga Aisyah. Sepertinya mamanya menyadari ketidaknyamanannya di sini. Nak Rafael, Mama titip Ais ya. Ucap Dewi. Membuat Aisyah malu pada lelaki itu. Rafael mengangguk tanpa mengatakan apapun. Aisyah melirik wajah Rafael yang tampak sedikit pucat. Ia tidak tahu apa Rafael merasa takut atau bagaimana, tapi yang jelas sama seperti dirinya duduk Rafael juga gelisah, mungkin dia juga tidak nyaman berada di keramaian ini. Entahlah. Mama gak akan terin aku. Aisyah merasa takut kalau hanya berdua dengan laki-laki yang baru saja menikahinya itu. Tidak. Sebentar saja, Ma. Sampai acara selesai. Kamu sebenarnya mau apa, Ais? Kamu sudah menikah. Mana boleh Mama temenin lagi sementara suamimu juga ada di kamar. Kata Dewi. Membuat Aisyah semakin bergidik. Aisyah malah membayangkan setelah masuk kamar mungkin laki-laki itu menodongkan pisau ke lehernya dan meminta semua uang tabungannya. Harusnya aku tidak terbawa emosi tadi. Sampai setuju menikah dengannya. Gumam Aisyah dalam hati. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Setelah Aisyah dan Rafael masuk ke dalam kamar, acara pun masih berlanjut meskipun sebagian tamu sudah pulang. Dan yang tinggal kebanyakan tetangga dan kerabat dekat saja. Sindiran pedas. Sungguh di luar ekspektasi Aisyah. Semua yang ia bayangkan langsung menguap. Rafael langsung ambruk di atas ranjang begitu dia masuk ke dalam kamar. Kali ini jantungnya berdebar semakin tak karuan. Ini pertama kalinya Aisyah berada satu ruangan dengan laki-laki. Bahkan saat berpacaran dengan Bima dulu mereka tidak pernah hanya berdua saja, selalu ada teman yang menemani mereka setiap kali bertemu. Apa dia akan meminta haknya malam ini? Kalau iya Aisyah belum siap. Tapi kalau dia menolak sudah pasti Allah akan marah padanya, apalagi saat ini hubungan mereka sudah halal. Aku mandi dulu. Ucap Aisyah. Laki-laki itu masih bergeming, dia tidur tengkurap dengan mata terpejam. Kenapa ia merasa canggung sendiri? Sementara pria ini sepertinya juga tidak peduli dengan apa yang ia lakukan. Aisyah bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Tak lupa membawa baju ganti. Jangan sampai pria itu terbangun dan melihatnya masih berpakaian pengantin. Kan tidak lucu kalau dia mengira Aisyah menunggu mengajaknya mandi bersama. Seandainya saja yang berbaring di atas ranjang itu Mas Bima, pasti Aisyah sangat bahagia sekali. Ia juga tidak perlu merasa ketakutan seperti ini. Namun itu hanya angan-angan saja, sekarang Bima sudah menikah dengan Laras. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah, sudah membayangkan sesuatu yang tidak halal bagiku. Gumam Aisyah. Aisyah tidak habis pikir kenapa kakek selalu bersikap tidak adil padanya. Apa yang membuatnya lebih sayang pada Laras? Sedangkan secara akademik otak Aisyah lebih cerdas dari Laras. Ia selalu dapat juara pertama sejak SD sampai SMA. Bahkan setelah wisuda pun ia lulus dengan nilai terbaik. Aisyah menghembuskan nafas lega. Setelah keluar dari kamar mandi, ternyata Rafael benar-benar sudah tertidur. Aisyah bersyukur setidaknya dia bisa melewati malam ini dengan aman. Aisyah keluar kamar setelah mengganti pakaian. Ia berjalan ke arah dapur hendak mengambil makanan dan minuman, siapa tahu nanti tengah malam Rafael terbangun dan lapar. Di ruang tamu masih ramai dengan keluarga almarhum suami Sekar dan keluarga Bima. Sepertinya mereka akan menginap di sini. Begitu melihat Aisyah, mereka yang tadinya asik ngobrol dan tertawa langsung terdiam. Sepertinya kehadiran Aisyah sangat mengganggu mereka, atau mungkin saja mereka sedang menertawakannya. Makanya langsung diam begitu ia datang. Entahlah, ia pun tak peduli. Wah, pengantin baru sudah mandi aja, enggak sabaran banget kayaknya. Itu suamimu nggak main kasar kan, Ais? Sindir Laras yang Aisyah langsung paham arah pembicaraannya. Aisyah menyunggingkan senyum. Iya dong, kan baru pertama kali. Pastinya enggak sabaran. Enggak tahu deh orang lain. Aisyah balas dengan sindiran pedas. Jangan kamu kira aku akan diam saja seperti biasanya.
Kamu salah Laras. Aku tidak akan mengalah lagi pada saudara tak tahu diri seperti kamu. Batin Aisyah. Wajahnya memang lembut bak malaikat. Tapi sebusuk apa hatinya di dunia ini Aisyah lah yang paling tahu. Hanya saja, sudahlah. Siapa juga yang percaya dengan omongannya? Laras cuma bercanda. Kenapa malah ketus gitu jawabnya? Sampai menyindir-nyindir segala kalian itu bersaudara tidak boleh ada kecemburuan. Takdir kalian memang berbeda. Jadi terima saja dengan ikhlas. Ucap Eda menatap dingin ke arah Aisyah. Benar kan? Aisyah semakin yakin kalau Laras itu memang pantas menjadi cucu kesayangan kakek. Fitur wajahnya yang kalem dan mulutnya yang berbisa benar-benar sangat mirip. Ais, aku cuma khawatir aja sama kamu. Kenapa kamu malah nuduh aku? Ucap Laras dengan mata berkaca-kaca. Pintar sekali aktingnya. Baik, kalau itu mau kamu Laras. Kamu jual aku beli. Ya ampun Laras, kalau kamu emang kasihan sama aku, kamu gak mungkin ngerebut calon suami saudara kamu sendiri kan? Aisyah menyindir lagi dengan telak. Lagian apa yang kamu khawatirkan sih? Dia itu suami aku. Kakek sendiri yang memilihkan. Jadi tidak mungkin suamiku macam-macam. Bukan begitu kakek. Skakmat Laras dan Edem langsung bungkam. Dalam satu lemparan dua burung yang terjatuh, Laras merengek manja pada Edem. Kek, aku gak bermaksud merebut Mas Bima dari Aisyah kok kek. Ini karena kami memang berjodoh makanya Allah menyatukan kami berdua dengan cara seperti ini. Aisyah melirik Bima yang hanya duduk diam dengan kepala menunduk. Pria itu terlihat gelisah mendengar perkataan Aisyah tadi perihal ia menfatakan pertama kali. Dan itu membuat ia kepikiran. Aisyah tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tapi ia harap Bima tidak menyesal di kemudian hari. Karena jika waktu itu tiba penyesalannya itu tidak akan berguna lagi. Kakek tahu. Ais saja yang agamanya kurang dalam. Kamu tidak usah pikirkan omongannya nanti dia kena karma sendiri. Yang penting sekarang, kamu jaga dan layani suami kamu dengan baik jangan sampai direbut orang. Ucap Edem yang membuat hati Aisyah semakin terluka. Karma? Edem baru saja menyumpahinya. Memangnya dia ini siapa? Aku juga cucumu kakek. Ya Allah, dosa apa yang telah hamba lakukan di masa lalu sampai hamba harus mendapat perlakuan kejam seperti ini? Aisyah berteriak dalam hatinya. Aisyah memaksa untuk tersenyum dan berusaha setenang mungkin. Betul apa yang dikatakan kakek. Cepat atau lambat karma itu akan datang. Orang yang suka ngerebut milik orang lain bisa saja suatu hari nanti juga ada orang yang merebut miliknya. Ujar Aisyah santai. Permisi, aku ke dapur dulu ambil minum. Suamiku sudah menunggu. Ucap Aisyah lagi lantas berlalu dari hadapan mereka. Edem dan semua orang yang ada di ruangan itu terperangah. Mereka tidak bisa lagi berkata-kata. Mereka berpikir Aisyah yang lemah lembut dan baik hati yang selalu mengalah pada Laras tidak mungkin akan mengatakan kata-kata pedas yang lebih seperti doa itu. Kalian salah. Aisyah tidak akan mengalah lagi. Jangan salahkan dia menjadi jahat. Kalian sendiri yang memaksanya melakukan ini. Bima melihat sikap Aisyah telah berubah. Tidak ada lagi kelembutan dalam berkata-kata. Sorot matanya yang teduh berubah menjadi tajam. Hati Bima merasa tercubit. Sejujurnya dia sangat mencintai Aisyah. Tapi karena Laras mengancam akan bunuh diri. Dan juga kakek Eda mengatakan kalau Aisyah sudah tidak gadis lagi membuat hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang dicintainya. Yang selama ini dijaga karena tidak mau melukai kehormatannya justru sudah tidak suci lagi. Bima bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam kamar. Dia merasa muak dengan drama keluarga yang tidak ada habisnya itu. Ais, kenapa keluar? Mana suami kamu? Tanya Dewi yang sedang beberes di dapur bersama beberapa orang tetangga. Baju mamanya sudah berganti dengan daster. Peluh pun sudah membasahi dahinya. Tangannya nampak belepotan dengan makanan. Sepertinya Dewi sedang membungkuskan makanan sisa yang masih layak untuk dibagi-bagikan pada tetangga. Sudah tidur, Ma? Aku mau ambil makanan sama minum. Takutnya nanti malam Rafael kelaparan. Aisyah mendesah melihat mamanya harus melakukan pekerjaan ini sendirian walaupun dibantu tetangga. Sementara Tante Sekar malah duduk manis sambil tertawa seperti seorang majikan. Sedangkan Laras jangan ditanya lagi. Di rumah ini dia sudah seperti seorang tuan putri. Mana pernah dia bantu-bantu pekerjaan rumah. Memasak saja dia tidak bisa. Entah bagaimana nanti dia melayani suaminya. Ya sudah kamu ambil Gih. Jangan kelamaan di luar.
Takutnya suami kamu sudah bangun dan nyariin. Timpal Dewi sembari memasukkan lauk ke dalam plastik. Suaminya orang mana Mbak Ais? Kayaknya bukan orang sini ya? Tanya Bu Lastri tetangga sebelah. Aisyah tergagap. Tidak tahu harus menjawab apa karena dia sendiri tidak tahu asal-usulnya dari mana. Mereka bahkan belum bicara sama sekali. Dewi menatap putrinya sendu. Wanita itu pasti mengerti kebingungannya. Jangan ditanyai begitu Bu Lastri. Ais itu orangnya pemalu. Lihat saja pipinya sudah memerah. Ucap Dewi mengalihkan perhatian Bu Lastri agar tidak banyak tanya lagi. Aduh maaf Mbak Ais. Maklum saja mulut saya ini remnya blong. Jeti kelepasan deh. Ucap Bu Lastri dengan wajah bersalah. Aisyah menggeleng. Enggak apa-apa Bu. Maaf aku ke kamar dulu. Ucap Aisyah setelah mengisi tupperware susun dengan makanan. Bu Lastri tersenyum tipis. Iya silahkan Mbak. Dewi menatap punggung Aisyah dengan diam. Sudut matanya berair. Ia merasa sedih dengan nasib yang menimpa anaknya. Tanpa bicara lagi Aisyah kembali masuk ke dalam kamar. Ceklek. Aisyah baru saja masuk kamar lagi. Tatapannya memindai seluruh ruangan. Aisyah tak menemukan Rafael di atas ranjang. Kemana laki-laki itu perginya? Apa jangan-jangan dia kabur ya? Tapi lewat mana? Batin Aisyah pikirannya mulai menerawang. Apa mungkin? Aisyah berlari menuju lemari dan membuka kunci. Ia memeriksa di balik lipatan baju paling bawah dan menemukan dompet kecil di sana. Kemudian membuka dompet itu dan untungnya uang tabungannya masih ada dan tidak kurang 1 lembar pun. Astagfirullah, kenapa aku bisa berpikiran buruk pada suamiku sendiri? Ampuni hamba ya Allah. Gumamnya sambil menatap dompet di tangan. Setelahnya Aisyah menyimpan kembali dompet itu dan duduk di sisi ranjang sambil menunggu Rafael. Sepertinya pria itu ada di dalam kamar mandi. Karena ia mendengar suara gemericik air di sana. Terlalu lama menunggu. Aisyah membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Rasa kantuk mulai merajai kelopak matanya. Aisyah akan memejamkan mata sebentar. Ceklek. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aisyah segera membuka mata dan mengambil posisi duduk. Sebenarnya ia sudah mengantuk, tapi karena Aisyah harus waspada dari orang asing ini, jadi dia tidak bisa tidur leluasa seperti dulu lagi. Tampan juga. Apa ada baju? Boleh pinjam dulu? Suara bariton itu menyadarkan Aisyah. Rafael berdiri di depannya hanya menggunakan handuk menutupi pinggang hingga lututnya. Aisyah meneguk ludah kasar, lalu memalingkan wajah ke sembarang arah. Apa dia tidak malu bertelanjang dada di depan seorang gadis? Ada tidak? Tanyanya lagi karena tidak mendapat jawaban dari Aisyah. Sumpah demi Tuhan, jantung Aisyah perasaannya mau melompat. Ia melirik Rafael yang berkacak pinggang, matanya menatap tajam ke arah Aisyah. Entahlah, ia tidak tahu apa yang terjadi dengan otak jeniusnya, tiba-tiba saja ia merasa bodoh. Aisyah berdehem untuk menghilangkan rasa gugupnya. Aku cuma punya gamis. Tapi, tunggu kayaknya ada satu deh. Aisyah berjalan menuju lemari membukanya dan berjongkok. Ia mengambil satu bungkusan plastik. Nih, tapi cuma ada baju saja. Aisyah menyodorkan bungkusan plastik berisi baju kaos berkerah pada Rafael. Baju itu ia beli untuk hadiah ulang tahun papanya. Tapi Aisyah belum sempat memberikannya karena pada saat itu papanya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Tidak apa. Jawabnya singkat kemudian masuk kembali ke dalam kamar mandi. Ketika Rafael berbalik, Aisyah dapat melihat punggung pria itu terluka dan masih meneteskan darah. Aisyah sungguh terkejut. Pandangannya turun ke bawah di mana Rafael berdiri tadi. Dan, benar saja di sana ada banyak tetesan darah. Rafael, panggilnya tanpa sadar. Tangannya gemetaran. Ini mengingatkan Aisyah pada kecelakaan papanya waktu itu. Ada apa? Rafael menjawab sambil memalingkan punggungnya seolah tak ingin Aisyah melihatnya. Aisyah memandangi Rafael dengan tatapan rumit. Apa ia harus membantu mengobati lukanya? Dia suaminya, kalau bukan dia, siapa lagi yang akan membantunya? Kamu terluka. Kalau dibiarkan bisa infeksi dan semakin lama sembuhnya. Aisyah berjalan menghampiri Rafael. Berbaringlah di kasur. Aku bantu kamu mengobatinya. Rafael menatap Aisyah dengan kening berkerut. Kemudian dia mengangguk.
Dia meletakkan bungkusan baju yang Aisyah berikan tadi di atas nakas lalu berbaring di atas ranjang dengan posisi tengkurap. Ais berjalan mendekatinya. Membuka laci di samping tempat tidur lalu mengeluarkan kotak obat yang memang selalu ia sediakan. Meskipun tadi Ais sudah melihat lukanya, tapi dengan jarak sedekat ini membuatnya merasa ngeri juga. Luka sepanjang 10 senti, lukanya dalam dan tidak beraturan. Itu seperti digores oleh benda tajam yang kurang tajam. Entahlah itu hanya tebakannya saja. Karena melihat dari goresannya yang tidak lurus sebab dagingnya terbuka dan membuat Aisyah merasa sedikit takut. Aisyah mengambil kain kapas dan meneteskan alkohol. Lalu membersihkan darahnya hingga kering. Setelahnya, ia mengusapkan cairan iodin ke seluruh luka menggunakan kapas dan membalutnya. Selama Aisyah membersihkan lukanya, ia sama sekali tidak mendengar rintihan kesakitan dari mulut Rafael, seolah dia sudah kebal dengan luka itu. Pantas saja saat akad tadi wajahnya pucat. Aisyah pikir karena tidak nyaman karena berada di keramaian. Ternyata sedang terluka. Separah ini lagi, hebatnya dia bisa bertahan. Haruskah Ais bertepuk tangan? Sepertinya Ais lupa, kalau suaminya itu seorang preman, lihat saja telinganya penuh tindikan. Ais rasa dia pasti sering berkelahi. Dan luka seperti ini pasti sering dia dapatkan. Buktinya selain luka yang ia obati, di lengan dan pinggang atasnya juga ada bekas luka. Apa ini salah satu hobinya? Apakah mengoleksi luka adalah sebuah hobi? Banyak pertanyaan yang muncul di benak Ais. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk mengutarakannya. Selesai. Terima kasih. Rafael tersenyum. Kemudian mengambil posisi duduk. Untuk pertama kali Ais melihat senyumnya sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini. Aku baru tahu. Melihat dia dari jarak sedekat ini, ternyata tampan juga, batin Aisyah. Matanya terus menatap Rafael tak berkedip. Wajah Ais terasa panas. Bagaimanapun ini pertama kali baginya melihat punggung telanjang laki-laki. Dan syukurnya dia sudah halal untuk dia lihat. Rafael yang hendak kembali ke kamar mandi merasakan tatapan mata Aisyah. Kenapa? Aisyah kaget dan tersadar dari keterpesonaan. Astagfirullah, apa yang aku lakukan? Apa aku baru saja ketahuan memandanginya? Tidak ada. Jawab Ais gugup. Aisyah merapikan kotak obat dan menyimpannya lagi ke dalam laci. Aisyah menghela nafas lega saat Rafael menghilang di balik pintu kamar mandi. Ia berbaring dan menutup selimut hingga dada. Malam semakin larut, suara bising di luar kamar sudah tidak terdengar lagi. Rafael keluar kamar mandi menggunakan baju yang Aisyah berikan. Dia melihat Aisyah sudah tertidur lelap. Lelaki itu mengambil bantal dan tidur di atas sofa. Dia memandangi wajah gadis yang baru saja dia nikahi. Beruntung sekali dia mendapat istri secantik Aisyah. Hidung mancung dan bibir tipis. Bulu mata lentik alis hitam tersusun rapi. Hanya rambutnya saja yang belum Rafael lihat. Sayang sekali gadis malang ini tidak beruntung karena menikahi seorang laki-laki sepertiku. Batin Rafael sebelum memejamkan matanya. Bu, bantuin bikin teh hangat buat Mas Bima dong. Ibu ayo bangun. Pagi-pagi suara teriakan laras melengking ke seluruh ruangan. Rumah Edem hanya satu lantai tapi ruangannya cukup luas dan memiliki 6 kamar. Aisyah yang baru saja selesai mandi berdecak kesal. Kok ibu yang bikinin teh suami kamu sih? Kamu belajar mandiri dong sayang. Protes Seka. Aduh bu, bikin aja dulu. Nanti belajarnya. Sekarang Mas Bima mau berangkat kerja nih. Ais tertawa dalam hati. Lihat Mas Bima. Apa kamu puas dengan istrimu? Tentu saja tidak bisa membuat teh. Misalnya cuma jeti pelakor. Setelah Aisyah selesai berpakaian, ia melirik Rafael masih tertidur di atas sofa. Aisyah memandangi sejenak wajah lelap suaminya. Dia tidak terlihat berbahaya saat tidur, sebaliknya dia sangat tampan. Sayang sekali seorang preman. Aisyah mengambil selimut dan menyelimutinya sampai leher. Lalu mengatur suhu AC agar tidak terlalu dingin. Ibu masih ngantuk loh. Semalam nemenin mertua kamu begadang karena sakit perut. Jawab Tante Sekar lagi. Lah, yang sakit perut kan mertua aku, kenapa malah ibu yang begadang? Ibu kok jadi kayak Tante Dewi sih? Banyak alasan. Aisyah geleng-geleng kepala. Hanya perkara membuat teh saja dia sampai bawa-bawa mamanya segala. Untung saja kakek belum bangun. Jadi nggak ada lagi yang bisa membela anak manja itu.
Masa bikin teh saja nggak bisa sih? Bisanya apa? Aisyah ikut menimbrung sebelum Laras mengatai mamanya lagi. Laras langsung mendelik, dia menatap tajam ke arah Aisyah. Kamu nggak usah ikut campur deh. Urus aja tuh suami preman kamu. Aisyah mengedikan bahu acuh, kalau hanya ada mereka dia langsung menunjukkan taringnya. Coba kalau ada kakek atau orang lain dia berubah seperti malaikat tanpa sayap. Benar-benar palsu. Gadis bermuka dua. Aisyah mengambil gelas dan mulai membuat teh. Dia berdiri di samping Aisyah lalu mengambil gelas dan melakukan apa yang baru saja gadis itu buat. Laras berulang kali berdecak ketika gula yang dia masukkan ke dalam gelas tumpah ke dalam piring kecil yang menjadi alas gelas. Dia semakin geram ketika menuangkan air panas malah terkena tangannya. Agih, panas, ya Allah. Kenapa pagi-pagi udah sial gini sih? Ternyata menikah itu merepotkan. Keluhnya sambil meniup punggung tangannya yang tampak memerah. Cih, dasar manja, baru segitu saja sudah merengek. Gimana nanti kalau Mas Bima suruh masak? Apa akan terjadi perang dunia ketiga? Anak perempuan itu harus bisa semuanya Laras. Kita itu nggak bisa hidup bergantung sama suami saja. Apalagi Mas Bima itu tidak bisa makan makanan luar. Dia biasa makan masakan di rumah. Sementara kamu nggak bisa masak. Masa Tante Sekar yang mengurus suami kamu? Sambung Aisyah lagi. Aisyah sedang berdiri di depan kompor bersiap-siap membuat nasi goreng untuk sarapannya dan Rafael. Sementara Laras dia menggerutu dan menatap kesal ke arah Aisyah. Enggak usah sok tahu deh, Mas Bima itu seleranya udah berubah. Enggak kayak dulu lagi. Berhenti ganggu hidup kami. Katanya sambil menghentak-hentakan kaki berjalan kembali ke dalam kamar membawa segelas teh yang dibuatnya tadi. Entah bagaimana reaksi Mas Bima saat minum teh itu nanti. Aisyah terkekeh melihat tingkah Laras yang masih seperti anak-anak itu. Baru segitu sudah ngeluh, sudah ngerengek. Gimana nanti kalau punya anak? Bisa-bisa rumah hancur karena dia berteriak setiap hari. Sindir Aisyah. Sekar yang masih ada di dapur langsung mendelik ke arah Aisyah namun gadis itu tidak peduli. Melihat Aisyah yang tak bicara lagi Sekar langsung pergi meninggalkan dapur. Nafkah 200.000. Aisyah masuk ke dalam kamar membawa nampan dengan 2 piring nasi goreng dan segelas teh di atasnya. Baru saja membuka pintu mata Aisyah terpana melihat wajah tampan yang kini sedang berdiri menatap ke arahnya. Wajah datar dan dingin Rafael membuatnya jadi gelagapan. Laki-laki yang baru semalam menikahinya itu terlihat lebih segar karena baru saja selesai mandi. Kakakmu sudah bangun? Tanya Aisyah gugup sambil meletakkan nampan di atas meja dekat sofa panjang. Rafael hanya diam tanpa berniat menjawab. Aku mau bicara. Katanya tiba-tiba. Dengan mata tajam menatap lekat ke arah Aisyah. Suara berat nan seksi itu membuat Aisyah terpaku. Ia menoleh ke arah pintu harap-harap ada mamanya yang mengetuk dan bisa menyelamatkan dirinya dari rasa canggung itu. Rafael menatap Aisyah dingin. Kemari. Titah Rafael yang sudah duduk di atas sofa. Tidak langsung duduk Aisyah mencoba mengatur nafas dulu karena degup jantungnya yang berdetak tak karuan. Melihat tatapan tidak sabar suaminya membuat Aisyah meneguk ludah dan bergegas duduk di samping Rafael. Dia sedikit menyeramkan. Aisyah yang gugup hanya bisa duduk seperti boneka dengan patuh. Ia ingin tahu bagaimana ekspresi wajah suaminya. Namun ia tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu sudah tahu namaku? Tanya Rafael dingin. Aisyah mengangguk tanpa melihatnya. Jangan terlalu banyak berharap dengan pernikahan ini. Suara Rafael terdengar semakin dingin. Sama sepertimu, aku juga terpaksa melakukannya. Aisyah semakin menunduk, tanpa sadar ia meremas gamisnya hingga kusut. Dengan menahan tangis Aisyah meminta maaf. Maafkan aku, sudah membuatmu harus menikahiku. Suara gadis itu terdengar serak. Sakit. Sakit sekali rasanya. Aisyah sangat tahu kalau pernikahan ini dilakukan dengan terpaksa. Tapi apa harus dia katakan? Tidak bisakah dia diam saja dan berpura-pura seolah semua baik-baik saja? Aku tidak masalah. Kamu yang rugi mendapatkan suami sepertiku. Aisyah mendongak menatap tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tentu saja dia rugi dan kamu beruntung. Lihatlah perbedaan antara kamu dan Mas Bima. Rafael menatap nasi goreng yang ada di atas meja. Kamu ingin ikut denganku atau tetap tinggal di sini? Aisyah meneguk ludah kasar. Apa dia akan membawanya pergi?
Jujur saja Aisyah tidak mau dan sangat keberatan. Tapi sekarang dia sudah menikah. Kemanapun Rafael membawanya dia harus ikut dengan suaminya. Apa yang harus Aisyah lakukan sekarang? Aku tidak akan memaksa jika kamu masih ingin tinggal di sini. Wajah keberatan Aisyah terlihat jelas di mata Rafael. Aisyah mengangguk. Bisakah kita tinggal di sini dulu? Sampai aku punya uang dan bisa membelikan mama rumah. Rafael tertegun mendengar ucapan Aisyah, kemudian mengangguk. Matanya melirik lagi ke arah nasi goreng. Apa dia sudah lapar? Sedari tadi dia terus menatap nasi goreng itu, dengan tangan sedikit gemetar Aisyah mengambil gelas teh dan menyodorkan. Minum tehnya dulu baru sarapan. Ucap Aisyah kikuk. Bingung harus memanggilnya apa. Rafael langsung mengambil teh dan menyesapnya perlahan. Panggil senyaman kamu saja. Jantung Aisyah langsung berdebar lagi. Dia ini cenayang ya? Kok bisa tahu kalau ia sedang bingung bagaimana memanggilnya? Baik, ayo sarapan dulu mas. Ucapnya. Sedikit canggung. Gerakan tangan Rafael yang akan menaruh gelas teh ke meja langsung terhenti mendengar ucapan Aisyah. Mas? Tanyanya dengan wajah tak percaya. Loh, kenapa? Apa yang salah dengan panggilan mas? Bukannya tadi dia sendiri yang bilang senyaman Ais saja. Tidak pantas. Ucapnya lagi dengan wajah datar. Hah, Aisyah melongo mendengar perkataan Rafael. Tidak pantas apanya. Tapi setelah ia menelisik penampilan laki-laki itu barulah Aisyah tersadar. Benar juga, sebutan mas terlalu kalem untuk sosok dingin sepertinya. Lalu Aisyah harus panggil dia apa? Akang? Tanya Aisyah meminta persetujuannya. Sendok di tangan Rafael langsung terlepas untung saja jatuhnya di meja Jeti tidak terlalu kotor. Apalagi sekarang. Melihat wajah frustasi Rafael Aisyah hampir saja tertawa. Ia mengulum bibir menunjukkan senyum tipis. Terus aku panggil apa? Mas nggak pantas. Akang malah nggak mau. Tanya Ais sedikit nyolot. Rafael menghela nafas. Abang. Ha! Mungkin Ais salah dengar. Panggil abang. Ulangnya lagi dengan suara tegas dan jelas. Oh! Ais mengangguk saja. Abang. Ais merasa geli mendengarnya. Tapi panggilan itu memang cocok untuknya. Ya sudah. Tubuhnya yang tinggi dan tegap itu berdiri lalu berjalan menghampiri nakas di samping tempat tidur. Beberapa detik kemudian di pergelangannya sudah terpasang jam tangan kulit berwarna hitam. Rafael membuka dompetnya dan mengeluarkan uang merah sebanyak 2 lembar. Buat makan? Apa cukup? Tanyanya dengan alis terangkat. Tangan Ais bergetar menerima uang yang suaminya sodorkan. Apa ini nafkah untukku? Tanya wanita itu dengan suara serak. Sejujurnya ia tidak terlalu berharap Rafael akan memberinya nafkah. Tapi sekarang, ya Allah apa Ais boleh menerima ini? Bagaimana kalau? Halal. Ucap Rafael singkat. Menyadarkan Ais dari pikiran-pikiran buruk. Sepertinya dia menyadari keraguan Ais. Apa ia sudah menyakiti perasaan suaminya? Rafael berbalik badan dan bersiap akan pergi. Abang mau kemana? Ais terpaksa bertanya karena dia harus tahu kemana suaminya pergi. Jeti jika ada yang bertanya dia tidak bingung menjawabnya. Lagi-lagi dia tertegun. Sepertinya dia sering sekali kaget ya. Dia mematung di tempatnya sambil melihat ke arah Aisyah. Keluar. Sudah ia duga. Sebenarnya apa yang Ais harapkan dari suami kakunya itu? Benar-benar terlalu irit bicara. Ais juga tahu dia pergi keluar tapi kemana? Nanti aku mau ke rumah teman sebentar. Apa boleh? Tanya Ais. Karena ia sekarang sudah menikah tentu ia harus minta izin suaminya. Rafael mengangguk dengan mata yang masih menatap lekat ke arah Aisyah. Wajah Aisyah terasa panas. Kenapa dia melihatnya seperti itu? Membuat orang salah tingkah saja. Gerutu Aisyah dalam hati. Rafael berbalik dan hendak pergi namun dengan berani Aisyah menghalangi langkahnya. Kening Rafael berkerut. Sebelum laki-laki itu bertanya Aisyah lebih dulu meraih tangan kanan suaminya dan mencium punggung tangan Rafael. Untuk kesekian kali dia tertegun. Dia menatap punggung tangannya yang tadi Ais cium. Rafael meneguk ludah menyebabkan jakunnya turun naik. Ais meliriknya bertepatan dengan tatapan tajamnya. Entahlah sejak semalam jantung Ais terus berolahraga. Tanpa bicara lagi Rafael melanjutkan langkahnya yang sudah beberapa kali terhenti.
Kali ini dia benar-benar sudah keluar dari kamar. Ais menghela nafas dan kemudian membawa piring kotor ke dapur. Bajingan juga si Bima itu. Sudah bagus dapat perempuan soleha kaya, kamu malah carinya modelan Medusa begitu. Celetuk Nia sambil menyeruput jus mangga. Aisyah sedikit tersenyum. Mau bagaimana lagi? Kucing dikasih ikan asin sudah pasti langsung dimakan. Nia melirik Aisyah dengan mata menyipit. Kalau dia melihat Mbak Semok kamu saat memakai lingerie. Wah, bisa mimisan si Bima. Aisyah terbahak mendengar ucapan Nia. Tapi itu memang benar. Meskipun usianya baru 23 tahun, Body Ais sudah seperti wanita dewasa. Dadah dan pantatnya padat berisi. Hal itu juga yang kadang membuat Nia dan Melan sahabat Ais merasa iri. Aku rasa dia tidak tertarik dengan tubuhku. Dan Ais juga tidak mau terlalu percaya diri. Mata Nia kembali melirik Ais. Lalu bagaimana dengan si preman itu? Aisyah menarik nafas lelah. Ya begitulah. Dia sangat kaku dan irit bicara. Aku tidak tahu apapun tentangnya. Dia mau menafkahiku saja, aku sudah bersyukur. Tampak Nia juga menarik nafas kemudian mengusap punggung Ais memberikan kekuatan agar gadis itu tetap bersabar. Aisyah tersenyum dan merasa beruntung. Nia dan Melan adalah sahabatnya sejak SMA. Waktu acara pernikahannya, mereka berdua tidak bisa hadir karena suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka berdua selalu mendukung Aisyah, meski keluarganya sudah bangkrut mereka masih mau berteman dengannya. Padahal teman-teman yang lain, semuanya menjauh saat mengetahui Aisyah jatuh miskin. Kadang Aisyah bertanya-tanya mereka berteman dengannya atau dengan hartanya sih? Setidaknya kau beruntung. Terus rencana kamu gimana? Jeti jualannya? Kalau iya aku pastikan dulu kontainernya, Jeti dijual apa tidak? Tanya Nia. Jeti dong. Ya udah sana kamu pastikan. Tolong ya Nia. Bujuk Ais sedikit memelas. Aisyah berencana menjual street food, jajanan Korea yang lagi viral itu. Jika orang lain merasa malu dan tidak level dengan pekerjaan seperti ini, Aisyah justru merasa senang dan lebih bebas. Setiap kali ia melamar pekerjaan di kantor selalu terkendala dengan caranya berpakaian. Jadi pada akhirnya ia tidak pernah lagi melamar pekerjaan di perusahaan manapun. Ijazahnya ia simpan rapi dalam lemari. Suami kamu pulang jam berapa? Tanya Dewi sambil mengaduk masakan di atas wajan. Ais tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sementara kemana suaminya pergi saja ia tidak tahu. Enggak tahu Ma. Kata Bang Rafa dia ada pekerjaan, Jeti belum tahu jam berapa pulang. Kata Ais akhirnya. Terpaksa ia berbohong pada mamanya. Karena ia tidak mau mamanya terus mengkhawatirkan nasib pernikahannya. Dewi hanya mengangguk mendengar ucapan Ais. Tidak tahu Dewi percaya atau tidak. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi pembicaraan antara mereka. Semua masakan telah selesai. Ais dan Dewi menatanya di meja makan. Ia kembali ke dalam kamar hendak membersihkan diri. Kenapa hanya dia dan mamanya yang memasak? Lantas kemana Tante Sekar dan Laras? Dua orang itu memang tidak pernah memasak. Yang satu gadis manja yang tidak pernah menyentuh dapur. Yang satu lagi orang tua yang bermimpi jadi majikan. Jadi mereka selalu melimpahkan pekerjaan rumah pada Ais dan mamanya. Semenjak Ais lulus kuliah, ialah yang selalu membantu Dewi meringankan pekerjaan rumah. Ma, gimana kalau kita kontrak rumah saja? Aku punya uang walaupun sedikit. Setidaknya Mama enggak selelah ini. Pernah Ais membujuk Dewi seperti itu. Saat wanita itu selesai mencuci pakaian semua orang rumah. Dewi menggeleng sambil tersenyum. Jangan buang-buang uang Ais. Kamu simpan saja uangnya buat masa depan kamu. Mama tidak lelah kok. Asal kamu baik-baik saja, Mama pasti juga akan baik. Hati anak mana yang tidak terenyuh melihat wanita yang dia sayangi harus berkorban hanya demi kebahagiaan anaknya. Bagaimana caranya Ais harus membalas kebaikan mamanya itu? Suara salam dari luar menghentikan langkah Ais yang baru saja menarik kenop pintu. Ia pikir Rafael ternyata Bima mantan calon suaminya. Bergegas ia masuk kamar karena tidak mau bertemu dengan pria itu. Sementara Laras belum pulang dari rumah sakit tempat dia magang. Hanya ada kakek dan Tante Sekar saja yang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Nak Bima sudah pulang. Sekar berbahasa basi. Udah Bu. Laras apa sudah pulang juga Bu? Katanya minta dibawain martabak. Ini aku sudah belikan.
Bima mengangkat bungkusan di tangannya. Kayaknya sebentar lagi deh. Nak Bima, duduk saja dulu. Ucap Sekar menyungingkan senyum ramah yang dibuat-buat. Tidak berselang lama, Laras juga datang dan langsung berteriak begitu melihat suaminya. Mas, kamu jadi beliin aku martabak depan kantor kamu itu kan? Aku lapar. Bu, ambilin piring dan minum dong. Capek banget nih. Pinta Laras tanpa basa-basi. Dia bahkan tidak memperhatikan perubahan raut wajah suaminya. Saat ini, Bima menatap heran ke arah Laras. Bukannya menyambut suaminya dengan segelas teh hangat, justru dia malah meminta dilayani oleh ibunya. Tangan Bima meremas bungkusan plastik itu dengan kuat. Enggak, lihat suami kamu berdiri di sini. Tunjuk Sekar ke arah Bima. Buatkan teh sana. Bukannya nyuruh ibu yang siapin minum buat kamu. Omel Sekar pada putrinya. Laras yang biasa dimanjakan itu terkesiap. Mungkin dia baru tersadar kalau suaminya masih berdiri di situ. Dia langsung berdiri dari duduknya dan mengamit lengan Bima. Kemudian berlalu ke dalam kamar. Jelaskan. Perintah Rafael datar pada Samuel yang sekarang terlihat kurang ajar dan tidak sopan. Karena laki-laki itu duduk dengan kakinya di atas meja. Ayolah, kau masih saja kaku. Padahal sudah menikah. Sahut Samuel dengan santai sambil menurunkan kakinya. Rafael dan Samuel saat ini berada di sebuah ruangan yang lebih mirip seperti ruangan kerja. Dia baru pulang dari rumah sakit karena lukanya baru saja selesai dijahit. Sebab tadi sempat tersenggol dan lukanya berdarah lagi. Kau yang membuatku menikah. Kesal Rafael menatap tajam ke arah Samuel yang terkekeh membayangkan kejadian kemarin di mana Rafael dianggap gelandangan oleh seorang kakek. Waktu itu mereka berdua sedang dikejar sekelompok preman. Mereka membawa senjata tajam sementara Rafael dan Samuel tidak membawa senjata apapun. Alhasil mereka berdua terluka. Pada saat itu Samuel meminta Rafael untuk sembunyi di balik tong sampah besar. Karena Samuel akan pergi mengambil motor yang dia tinggalkan di ujung jalan. Samuel pergi cukup lama sehingga seorang kakek yang sedang lewat menawarkan sebuah pernikahan untuk cucunya pada Rafael. Tanpa berpikir lagi Rafael langsung menyetujuinya karena kebetulan pada saat itu para preman semakin dekat dan hampir menemukannya. Samuel tertawa keras melihat wajah kesal Rafael. Setidaknya kau beruntung mendapat istri berhijab. Dan juga kau bisa membatalkan pertunanganmu dengan wanita murahan itu. Ungkap Samuel. Suaranya mulai naik 1 oktav karena merasa kesal. Menurut Samuel, Rafael harusnya berterima kasih padanya bukan malah mengacuhkannya seperti ini. Hei, bagaimana istrimu itu? Cantik tidak? Kau sudah tidur dengannya? Tanya Samuel. Ia menaik turunkan alisnya menggoda Rafael. Jangan banyak tanya. Jawab Rafael acuh dengan wajah datarnya. Sial. Untung saja kau temanku, kalau tidak sudah kuhajar kau dari tadi. Umpat Samuel yang dari tadi menahan kekesalannya. Rafael mengeringit. Bukankah seharusnya dia yang marah? Lalu kenapa pria gila ini malah mengumpatinya? Padahal dia sendiri yang menyebabkan insiden ini terjadi. Samuel yang membuat preman itu marah karena berani menggoda pacarnya. Sehingga Rafael pun ikut terbawa-bawa oleh kesialannya itu. Apalagi yang kau proteskan? Aku tidak ingat wajahnya. Kata Rafael lagi dengan santai sambil menghisap rokoknya berkali-kali. Dia tidak bohong meskipun dia sudah menatap wanita itu beberapa kali. Namun ingatan Rafael sepertinya sedikit memburuk. Ia ingat suaranya, tapi lupa wajahnya. Samuel hanya bisa melongo dengan ucapan Rafael. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara tawa Samuel seperti kuntilanak yang sedang bercinta membuat kuping Rafael terasa sakit. Berujung ia melemparkan pulpen pada Samuel. Untungnya refleks pria itu bagus sehingga dia bisa menghindar. Apa yang kau tertawakan, bodoh? Umpat Rafael kesal. Karena Samuel masih saja tertawa bahkan sampai memegangi perutnya. Kau yang bodoh. Sahut Samuel dengan masih terkekeh. Jika saat ini aku meniduri istrimu, kau juga tidak akan tahu kan? Kalau begitu aku akan cari istrimu dan mengajaknya staycation di villa barumu. Coba saja kalau kau berani. Sahut Rafael acuh. Samuel akhirnya terdiam. Dia menatap sahabatnya itu dengan tatapan bersalah. Dia tahu Rafael tidak ingin menikah. Apalagi gadis yang dia nikahi seorang wanita berhijab yang sangat jauh sekali dari tipenya. Rafael suka gadis seksi dan cantik, dan yang terpenting pintar memanjakan belalainya. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin.
Sesal Samuel. Kali ini dia benar-benar tulus. Samuel berharap Rafael tidak kesal lagi padanya. Lupakan. Sahut Rafael datar kemudian beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Samuel ikut beranjak dan menyusul Rafael. Kau akan pulang ke rumah istrimu. Malam ini kami akan berkumpul di bar. Kau mau ikut? Jawab Rafael acuh. Dia tetap melangkahkan kakinya sambil mengeluarkan kunci motor di sakunya. Samuel berdecak kesal karena merasa tidak puas dengan jawaban singkat Rafael. Meski sudah berteman lama dan mengetahui sifat kaku dan dingin Rafael. Tetap saja jika sedang berbicara serius Rafael menjawab singkat ia jadi kesal juga. Hei sialan. Kau itu. Pulang ke rumah istrimu atau ikut ke bar? Umpat Samuel yang entah keberapa kali hari ini. Jawab yang benar dong. Rafael tidak menyahut. Dia naik ke atas motor dan melajukannya dengan kecepatan tinggi. Meninggalkan Samuel yang mengumpat semakin menjadi jeti. Wanita bermuka dua. Laras bersenandung kecil sambil mengaduk cangkir teh. Sepertinya dia sedang senang dan juga sudah mulai terbiasa berada di dapur. Dia tidak mengomel lagi seperti saat pertama kali membuatnya. Syukurlah kalau begitu. Berarti dia sudah sadar dengan kewajibannya. Ais dan mamanya sedang menyiapkan piring. Karena selepas sholat maghrib mereka akan makan malam bersama. Ais. Senang ya kalau sudah menikah, pas gajian semua uang dikasih ke kita. Suami kamu udah gajian belum? Seru Laras dengan suara keras. Ais yang sedang menuangkan air ke dalam gelas langsung terhenti. Ya. Respon Ais singkat saja. Kemudian melanjutkan pekerjaannya. Tidak tahu apa tujuannya mengatakan itu. Tapi Ais yakin Laras sedang pamer padanya. Karena Ais tahu tanggal 15 adalah hari gajiannya Bima. Sayang banget ya, suami kamu gak ada gaji. Paling jadi tukang palak di pasar atau ngamen di lampu merah. Ujarnya terkekeh. Sepertinya penderitaan orang lain jadi hiburan baginya. Dan perkataannya itu sukses membuat Ais menoleh ke arahnya. Kenapa? Kayaknya kamu ingin tahu pekerjaan suamiku. Jangan kepo Laras. Dia tidak marah justru malah tersenyum. Beruntung banget aku punya suami seperti Mas Bima. Rugi kamu Ais melepaskan laki-laki sebaik Mas Bima. Dia terkekeh lagi seperti orang gila. Ais melongo tak percaya dengan apa yang Laras katakan. Sejak kapan ia melepaskan Mas Bima? Justru dia yang merebutnya. Dia orang ketiga dalam hubungan Ais dan Bima. Sekarang seenaknya dia mengatakan Ais rugi. Mau rugi atau tidak apa masalah buat kamu? Sepertinya Ais ikutan gila karena terus meladeninya. Laras mengusap rambut hitamnya yang bergelombang. Enggak ada masalah. Aku justru senang kalau kamu seperti ini. Dulu atau sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku Aisyah. Laras. Kenapa lama sekali membuat tehnya? Itu suami kamu bengong saja sendirian di ruang tamu. Kau tegur Sekar yang datang menghampiri ke dapur. Laras tersenyum manis. Iya Bu. Ini tehnya sudah siap. Tadi Aisyah ngajak ngobrol dulu. Dia nanyain Mas Bima sayang tidak sama aku. Kayaknya masih belum rela dia Bu. Ujarnya dengan nada mengejek. Loh, kenapa Jeti Ais? Sejak kapan ia mengajaknya bicara? Lalu apa-apaan itu? Kapan pula dia bertanya soal Bima? Ais menggelengkan kepala melihat tingkah Laras yang sudah jadi makanan sehari-harinya. Namun, dalam hati ia jadi bertanya-tanya. Apa Mas Bima menyayangi Laras? Apa dia memperlakukan Laras seperti aku dulu? Atau bahkan lebih, mengingat mereka yang sudah suami istri. Sudah pasti begitu kan? Tidak ingin terus memikirkan Mas Bima, Ais segera masuk ke dalam kamar karena sebentar lagi waktu maghrib akan datang. Ais duduk di tepi ranjang sambil memegangi telepon genggamnya. Aku nggak punya nomor telepon Bang Rafa. Gimana aku menghubunginya? Gumam Ais pelan. Selepas maghrib semua orang sudah berkumpul di meja makan. Sepasang suami istri itu pun sudah ada di sana. Ais, suami kami belum pulang. Tanya Edam sambil mengunyah makanannya. Belum kek? Jawab Ais singkat. Malah sekali bicara dengan kakek. Rasa kecewanya pada pria tua itu masih sangat terasa. Suami macam apa yang kamu nikahi? Sudah jam segini masih keluyuran di luar. Ujar Edam lagi. Ais tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya ia malah tertawa merasa lucu dengan perkataan kakeknya.
Padahal dia yang menikahkan Rafael padanya. Apa yang kamu tertawakan? Kenapa Jetty tidak sopan begini? Ucap Adam tak terima. Dia sampai meletakkan sendoknya saking kesalnya. Ketularan suaminya itu kek. Mereka sedang menyesuaikan diri mungkin. Timpa Laras cekikikan. Ais tak melihat Laras dan berkata pelan. Ya, coba kakek pikir. Kakek saja tidak tahu suami macam apa yang aku nikahi. Apalagi aku, yang memang sejak awal tidak mengenalnya. Balas Ais. Biar saja Ede menganggapnya tidak sopan. Toh, kakek juga tidak akan berubah baik meski ia bersikap sopan. Kamu ini Ais, di meja makan malah membuat keributan. Ujar Laras yang merasa paling benar. Padahal dia baru saja mengejek Ais dan Rafael. Laras hanya ingin bersikap baik di depan Bima. Jika Bima lelaki pintar, dia akan bisa menilai sendiri. Ais berdiri dari duduknya rasanya muak sekali berada satu ruangan dengan orang-orang munafik ini. Ais melirik Dewi. Wanita itu menggeleng menatap sendu ke arahnya. Ais mengangguk, mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ais beranjak pergi ke dalam kamar mengabaikan ceramah Laras yang sok alim seperti Ustazah kalau di depan Mas Bima. Di tempat lain di sebuah bar. Beberapa mobil mewah terparkir di halaman tempat itu. Saat Rafael dan ketiga temannya masuk ke dalam bar, manajer tempat itu langsung menyambut mereka dengan antusias. Terlihat jelas kalau mereka sudah sering datang ke sana. Rafael dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan VIP. Beberapa wanita seksi datang menyajikan anggur berkualitas di atas meja. Seperti biasa, setiap kali mereka datang ke bar mereka selalu memesan wanita cantik untuk menemani mereka minum. Tentu saja tidak sekedar minum jika mereka sedang ingin maka aktivitas itu akan berlanjut di atas ranjang. Tapi hari ini ada yang berbeda. Rafael yang biasanya juga ditemani wanita malah menolak dengan alasan sedang tidak mood. Samuel langsung terkekeh dan berkata, "Apa kau sudah tobat sekarang? Hanya karena sudah menikahi seorang gadis berhijab? Come on man, kau bahkan tidak mengingat wajahnya." Ujar Samuel yang disambut gelak tawa oleh yang lain. Rafael tidak memedulikan ucapan Samuel, dia hanya duduk dengan wajah datar. Tidak ia pungkiri saat melihat wanita-wanita ini pikiran Rafael melayang dan teringat dengan istrinya. Ia tidak tahu kenapa dia malah memikirkan wanita itu. Wanita yang seharusnya menemani Rafael tersenyum genit. Dia mendekati Rafael dan berkata, "Aku akan membantu Anda Tuan Rafael. Anda tahu kan aku ahlinya dalam membangkitkan mood seorang pria." Kata wanita itu yang hendak duduk di atas pangkuan Rafael. Namun sebelum pantat seksinya itu mendarat di paha Rafael, pria itu langsung menegurnya dengan raut dingin dan mata tajam. "Kau mau mati?" Wanita itu pun terkejut termasuk ketiga temannya. "Tuan Rafael, aku hanya. Kau tuli." Bentak Rafael geram. "Pergilah, jangan bicara lagi. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan melihat matahari terbit lagi besok." Samuel mengibaskan tangan mengusir wanita itu. Dengan wajah pucat penuh ketakutan wanita itu segera beranjak dan pergi dari sana. Samuel menatap Rafael rumit. Dia ingin bicara namun diurungkan karena tidak mau membuat mood Rafael semakin hancur. "Baiklah, mari kita bersenang-senang hari ini. Bukankah proyekmu yang ada di puncak sudah selesai? Katanya villa itu sudah banyak yang menawar. Kau harus mentraktir kami malam ini." Ujar Kenzo memecah keheningan. "Benar. Anggur dan wanita aku ingin keduanya malam ini." Sambung Aditya sambil merangkul pinggang wanita penghibur yang duduk di pahanya. "Mari bersulang untuk keberhasilan proyekmu," ajak Samuel. Mereka berdiri dan mendetingkan gelas dengan Rafael. Setelah menegak habis segelas anggur merah, Rafael memejamkan mata dan bersandar ke sofa. Pikiran Rafael menerawang pada gadis yang kemarin dia nikahi. Dia terpikir apa wanita itu tengah menunggunya sekarang. Apa itu mungkin? Sedangkan dia tidak berniat pulang malam ini. Melihat Rafael menutup mata, Samuel tidak tahan untuk tak bertanya. "Apa kau sedang ada masalah?" Rafael menggelengkan kepala. Dia tidak melihat Samuel. Ia tetap bersandar dengan mata tertutup. Samuel terdiam sejenak. Kemudian mengangguk dan kembali meneguk anggur merahnya. Mereka membiarkan Rafael. Sementara mereka tetap lanjut minum dan bernyanyi bersama para wanita cantik. Kakek ikut campur. Malam itu mata Aisyah terpejam namun pikirannya melayang kemana-mana. Aisyah merasa sedikit cemas.
Apa Bang Rafa tidak akan pulang? Ia melirik jam di telepon genggamnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pikiran buruk terus saja melintas di otaknya. Ia terus tidur bolak-balik kiri kanan, tidak tahu kapan ia tertidur di dalam mimpi. Aisyah melihat Rafael dikelilingi perempuan cantik dengan pakaian minim. Di sana terlihat mereka bergelayut manja di lengan suaminya. Salah satu dari perempuan itu duduk di paha Rafael lalu hendak mencium bibirnya. Sontak mata Aisyah terbuka lebar dengan nafas memburu. Jantungnya berdegup kencang, keningnya dibasahi keringat. Aisyah beristighfar berkali-kali sampai perasaannya kembali tenang. Ia melirik ke samping ranjang yang masih kosong lalu meraih ponsel. Sudah hampir azan subuh. Ya Allah, kenapa aku bermimpi seperti itu? Di mana Bang Rafa sekarang? Jauhkanlah suami hamba dari fitnah dan zina ya Allah. Aisyah turun dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi mengambil wudhu dan melaksanakan tahajud 2 rakaat. Ia menghela nafas lega. Hatinya sudah sangat tenang setelah mengadu padanya. Sebenarnya kenapa dia bisa bermimpi seperti itu? Apa itu sebuah pertanda? Apa mungkin Bang Rafa bermain wanita di luar sana? Menepis jauh semua pikiran buruk, Aisyah kembali berdiri dan bersiap untuk sholat subuh karena azan sudah berkumandang. Mas, ayo bulan madu ke Bali. Teman-temanku saja bulan madunya ke luar negeri. Aku nggak minta jauh-jauh. Ke Bali saja cukup. Lenyek laras pada Bima pagi itu. Bima sedang duduk di meja makan sambil menyesap teh menunggu sarapan selesai dimasak. Aisyah dan mamanya yang sedang menyiapkan makanan menghentikan pergerakan sesaat. Apa katanya tadi? Ke Bali? Astaga Laras, Mas Bima itu baru sebulan diangkat jadi manajer. Kalau ke Bali pasti memakan waktu berhari-hari. Sementara dia nggak ada cuti lagi selama setahun ini karena semua cutinya sudah terpakai mengurus pesta pernikahan kami yang tak jadi itu. Mas nggak ada cutian. Kamu juga kerja kan? Terdengar suara Bima berkata dengan pelan. Aisyah cukup terkejut dengan panggilannya itu. Padahal sewaktu mereka pacaran dulu dia selalu mengatakan lebay kalau ada teman-teman mereka memakai panggilan-panggilan sejenis itu. Tapi sekarang, ya terus gimana dong Mas? Lara semakin merengek, kepala Aisyah agak pusing mendengarnya. Aku malu loh, ditanyain teman-temanku. Masa istri seorang manajer enggak pergi bulan madu? Keluh Lara semakin merajuk. Aisyah geleng-geleng kepala. Padahal mereka seumuran, tapi tingkahnya malah seperti anak-anak. Lagi-lagi keinginannya harus dituruti, kalau tidak dia akan terus merengek seperti bayi. Sayang, nanti kalau suami kamu sudah ada cuti baru pergi. Kapan perlu keluar negeri sekalian? Kalian berdua sama-sama punya gaji, tidak perlu terlalu perhitungan. Bujuk kakek yang kebetulan sudah datang dan langsung duduk di kursi kepala keluarga. Masakan yang sudah selesai Aisyah hidangkan di meja makan. Laras yang melihatnya langsung melotot tajam ke arahnya. Jangan pikir Aisyah takut padamu Laras. Bahkan jika matamu itu melompat keluar, ia tidak akan menghindar. Paling-paling Aisyah menginjaknya dan menjadikan makanan ikan. Tentu saja kakek, suamiku gajinya besar, kalau digabung dengan gajiku pasti cukup bahkan lebih untuk sekedar keluar negeri. Lain cerita kalau pengangguran. Jangankan keluar negeri, keluar kota saja tidak mampu. Ucapnya terkekeh tapi matanya melirik ke arah Aisyah. Aisyah tahu sekali kalau Laras sedang menyindirnya, dan Aisyah juga yakin kakek pasti setuju dengan perkataan Laras karena mereka berdua memang satu frekuensi. Kalau pengangguran tidak akan sempat memikirkan bulan madu. Dapat untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup. Jangan terlalu bermimpi. Tuh kan benar dugaan Aisyah. Bahkan Ede mengatakannya dengan acuh. Ia kadang berpikir apa mungkin mama bukan anak kandung kakek, sehingga dia begitu tidak menyukainya. Betul yang dikatakan kakekmu. Jadi jangan merajuk lagi, siapkan sarapan suamimu sebelum terlambat pergi ke kantor. Sambung Sekar yang sudah duduk di samping Edem. Aisyah dan Dewi juga ikut duduk dan mulai menikmati sarapan dalam diam. Rasanya malas meladeni orang-orang toksik seperti mereka. Karena kebenaran tidak bisa masuk ke dalam otaknya. Ais, tolong siapkan bekal buat Mas Bima ya. Sekalian buat aku juga. Pinta Laras seenaknya. Mata Aisyah melebar mendengar ucapannya. Wow. Ini mengejutkan Laras. Kamu menyuruhku membuatkan bekal untuk mantan calon suamiku dan perempuan yang merebut calon suamiku begitu. Kamu kira aku pembantu? Maaf, aku tidak melayani suami orang. Tolak Aisyah tanpa basa-basi, apalagi sungkan. Aisyah melirik Bima. Laki-laki itu menundukkan kepalanya. Aisyah yakin laki-laki itu pasti malu dengan sikap istrinya. Laras melotot lagi ke arah Aisyah.
Ada keterkejutan dari wajahnya. Aisyah yakin Laras tidak menyangka dengan jawabannya. Karena biasanya jika dia mau bawa bekal selalu Aisyah yang menyiapkannya. Namun sekarang ia bukan Aisyah yang dulu lagi. Jeti, maaf saja Laras. Kamu punya tangan, Jeti, urus saja suamimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa membuatkan bekal untukku, enggak apa-apa kok. Aku bisa makan di kantin kantor. Setelah Bima, sepertinya laki-laki itu tersinggung. Lihat saja wajahnya yang tak bersahabat itu. Mata Laras melotot mendengar ucapan Bima. Maksud aku bukan gitu, Mas. Maafkan aku. Aku akan siapkan bekal untukmu. Ucap Laras langsung berdiri dengan mata yang sudah berair. Dasar manja gitu aja udah nangis. Padahal kalau sama Aisyah udah kayak banteng yang siap menyeruduk. Sudah. Biar ibumu nanti yang menyiapkan bekalnya. Ucap kakek yang masih saja membela Laras. Bima. Panggil kakek. Bima menoleh dan melihat ke arah Edem. Meskipun kamu sudah menikahi cucuku bukan berarti kamu bisa seenaknya pada Laras. Dia itu anak kesayangan di keluarga kami. Maaf, hanya kakek dan tante Sekar saja yang sayang padanya. Tolong jangan bawa-bawa aku dan mamaku. Aku tidak ada waktu untuk mencurahkan kasih sayang pada ular itu. Batin Aisyah. Dia sudah terbiasa dimanja. Nanti begini saja. Kamu carikan Laras asisten pribadi untuk mengurus semua kebutuhan kalian biar Laras tidak terlalu lelah. Sambung kakek lagi. Enteng sekali mulutnya itu, pakai sewa asisten pribadi segala, memangnya dia Tuan Putri. Dan lagi pula kenapa kakek yang memutuskan suaminya akan Mas Bima? Bima mengerutkan dahinya. Maksud kakek semua kebutuhan saya diurus asisten pribadi? Tanya Bima dengan wajah tak percaya. Kakek mengangguk, membenarkan pertanyaan Mas Bima. Mas Bima terkekeh. Hah, baiklah. Kakek atur saja sesuka kakek. Aku berangkat dulu. Ucap Bima dengan nada tak suka. Bima menyambar tas kerjanya dan langsung pergi begitu saja. Kakek berdecak kesal melihat sikap tak sopan cucu menantunya itu. Laras berlari keluar membawa bekal. Ia menyusul suaminya. Mas, tunggu. Panggil Laras. Hampir saja ia jatuh karena sepatunya tersangkut di tanah yang agak gembur. Kamu kenapa sih? Kok kayak enggak suka gitu dengan usulan kakek tadi? Kakek juga demi kebaikan kita. Kamu nggak mau memanjakan aku. Ucap Laras seenaknya. Langkah Bima terhenti. Dia menatap Laras dengan mata merah. Demi kebaikan kita. Laras mengangguk dengan senyum. Dia mengira Bima sudah menyadari kebaikan kakeknya, tapi itu salah karena detik berikutnya Bima tertawa. Suara tawa yang terdengar sumbang di telinga Laras sehingga senyum di wajahnya langsung menghilang. Kebaikan apa? Itu hanya untuk memuaskan keinginannya saja. Mungkin selama ini dia ingin mencarikan pelayan pribadi buat kamu. Tapi tidak kesampaian dan sekarang malah melimpahkan semua sama aku. Ucap Bima yang tidak terima atas keinginan kakek Edem. Tidak seperti itu, Mas. Kamu salah sangka. Ucap Laras yang sudah terisak. Kakek itu tulus sayang sama aku. Dia hanya memberikan saran saja. Dia pun tidak terima Bima menuduh kakeknya seperti itu. Bima menepis tangan Laras yang memegang lengannya. Aku muak sama tangis kamu. Bedakan saran dengan perintah Laras. Aku suami kamu. Kenapa malah kakek kamu yang memutuskan masalah rumah tangga kita? Pokoknya, kalau kakek kamu masih ikut campur lagi, jangan salahkan aku pergi dari rumah ini. Ancam Bima dengan wajah serius. Setelahnya ia berlalu pergi dengan motor matic miliknya. Mata Laras membola mendengar ancaman Bima. Ia mengumpat setelah Bima menghilang. Tidak menyangka kalau Bima berani mengancamnya seperti itu. Aurat yang terlihat. Ma, aku pergi ke kosnya dulu ya. Rencananya hari ini mau transaksi sama penjual kontainernya. Aisyah pamit pada Mamani setelah selesai sarapan. Iya nak, semoga usaha kamu lancar ya. Hati-hati di jalan. Kata Dewi yang mengantarkan Aisyah sampai ke depan rumah. Di sana taksi pesanan Aisyah sudah menunggu. Setelah mencium punggung tangan Dewi, Aisyah masuk ke dalam taksi. Berbekal doa dan dukungan mamanya, ia yakin usahanya bisa berjalan lancar. Semoga saja. Amin. 7.500.000, itu sudah murah sekali Mbak. Gerobaknya bersih terawat. Apalagi pemakaiannya baru 8 bulan. Masih bisa dibilang barulah Mbak. Jelas pemilik kontainer yang akan Aisyah beli. Kontainernya memang bersih, catnya juga seperti baru diganti.
Sebenarnya harga segitu memang sudah murah untuk ukuran kontainer itu. Tapi masalahnya ada di kantongnya. Jika ia membayarkan ke gerobak ini, otomatis uangnya akan langsung habis. Lalu dari mana modal untuk usahanya? Sudah, jangan banyak mikir. Dealkan saja. Yang lain kita pikir setelah ini. Nia menepuk pundak Aisyah. Ia yang sedang melamun langsung tersadar. Aisyah mengalihkan perhatian pada pemilik kontainer. Tampak pria parubaya itu tengah menunggu keputusannya. Aisyah menghela nafas. Benar kata Nia, ia beli dulu kontainer ini. Bismillah. Saya deal ya Pak, kata Aisyah. Setelah gagal menawar. Tawar-menawar dalam jual beli adalah hal biasa asal menawar dengan wajah. Bukan menawar dengan harga mencekik. Dan yang terpenting penjualnya ikhlas tidak keberatan supaya barang yang kita beli jadi berkah. Genapkan 7 juta saja Mbak, kata penjual itu ketika setelah mereka berjabat tangan. Alhamdulillah. Ikhlas ya Pak, kata Aisyah bersyukur. Bapak itu mengangguk dengan senyum lebar. Aisyah mengeluarkan tas lalu menghitung uang. Setelah itu menyerahkan 7 juta pada bapaknya. Alhamdulillah, semoga usahanya lancar dan ramai ya Mbak, ucap bapak itu mendoakan usaha Aisyah setelah menerima uang hasil jual beli. Amin. Terima kasih banyak Pak. Bapak juga semoga uangnya berkah, balas Aisyah. Kemudian setelah berpamitan si bapak langsung pergi. Besok kontainernya akan langsung diantar ke lokasi tempat jualan. Nia tersenyum tipis menatap Aisyah. Jadi berapa lagi kurangnya modalmu? Pakai dulu uang aku. Nanti kamu bisa nyicil. Jangan menolak atau aku marah, ucap Nia. Dia benar-benar besti terbaik. Tahu saja apa yang menjadi kekhawatirannya. Aisyah belum berbicara tapi dia sudah mengerti. Mata Aisyah berkaca-kaca karena terharu. Makasih ya sayangku, ucap Aisyah dengan senyum manja. Nia mendelikkan mata. Ish, apaan sih? Sayangnya sama suami kamu saja. Tolaknya dengan wajah dibuat jijik. Senyum Aisyah perlahan menghilang. Perkataan Nia membuatnya teringat dengan Rafael. Kemana dia? Sejak kemarin suaminya itu belum ada kabar. Apakah hari ini dia juga tidak akan pulang? Melamun lagi. Nanti kesambet loh. Ayo temenin aku makan siang. Nia menarik tangan Aisyah. Dengan langkah malas Aisyah mengikuti Nia. Anak ini memang agak pemaksa, tapi syukurnya selalu maksa yang enak-enak. Nia langsung memesan makanan begitu mereka sampai di kafe yang sudah menjadi langganan tiap kali mereka berkumpul. Melan kapan baliknya sih? Betah banget tuh anak di Singapura, tanya Aisyah pada Nia sambil menyeruput jus sirsak favoritnya. Melan gadis keturunan Cindo sahabat Aisyah selain Nia. Mereka bertiga berteman sejak SMA. Dan masih tetap akrab sampai sekarang. Melan seorang nonis, meskipun begitu tidak membuat perbedaan dan jarak antara mereka. Saling menghargai dan saling mendukung itulah yang terjadi dalam hubungan ketiga gadis itu. Nia meletakkan sendoknya kemudian meneguk minuman. Katanya sih minggu depan. Aku udah kasih tahu dia masalah kamu dan si brengsek itu, ucap Nia yang lanjut menyuap makanan ke dalam mulutnya. Kok kamu kasih tahu sih? Alamat aku diinterogasi sama tuh anak, ujar Aisyah. Melan gadis yang cerewet. Di antara mereka bertiga dia yang paling berani. Jika ada yang mengganggu Aisyah dan Nia, Melan akan selalu membelah dan melindungi mereka berdua. Maklum saja Melan pemegang sabuk hitam. Nia mengambil tisu dan mengusap bibirnya. Ia meminggirkan piring kosong ke samping. Biarin aja, nanti suruh Melan hajar si Bim Bim itu. Sekalian sama Medusa kepala ular. Senyum jahat terbit dari bibirnya walaupun hanya beberapa detik. Aisyah menghirup nafas dalam-dalam. Baru saja bibirnya terbuka hendak menimpali perkataan Nia, matanya menangkap sosok yang ia pikirkan semalaman. Jantung Aisyah berdetak kencang saat mata mereka bertemu. Semakin berdebar kencang ketika pria itu berjalan ke arahnya. Banglah. Perkataan Aisyah terhenti ketika Rafael melewatinya begitu saja. Otak Aisyah langsung kacau, tidak bisa berpikir jernih. Aisyah menoleh ke belakang. Rafael duduk tepat di meja belakang Aisyah bersama dua pria yang tidak ia kenali. Sekali lagi mata kami bertemu karena dia duduk membelakangi Aisyah, otomatis Rafael menoleh ke belakang. Dia memutus pandangan dan berbicara dengan temannya. Ais, hey Ais. Panggil Nia,
Ais menoleh. Kamu kenapa? Wajah kamu pucat. Siapa yang kamu lihat? Kamu kenal dengan mereka? Cecar Nia. Wajahnya tampak sangat penasaran. Nia mencoba mengintip, namun Rafael sudah kembali memunggungi mereka. Jujur saja Aisyah bingung bagaimana harus menjawab. Jika ia mengatakan kenal dan salah satu dari mereka itu suaminya, Nia pasti akan menariknya ke sana sementara Bang Rafa. Dia terlihat seolah tidak mengenal Aisyah. Tidak, hanya saja salah satu dari mereka mirip seseorang yang aku kenal. Terpaksa Aisyah berbohong, agar Nia tidak bertanya lagi. Nia menganggukkan kepala kemudian memainkan ponselnya. Habiskan makanmu, setelah ini aku antar pulang. Aisyah melirik piring di atas meja. Makanannya masih sisa setengahnya. Tapi keinginan untuk makan sudah tidak ada lagi. Seleranya terasa hamba. Makanan itu sudah tidak menarik lagi di matanya. Perasaan Aisyah berkecamuk, rasanya neno-neno sekali. Aisyah mendorong piring itu dengan tangan gemetar. Rasanya Aisyah ingin segera pulang ke rumah, ia tidak nyaman lagi di sini. Tidak tahu dari mana datangnya. Hati Aisyah rasanya nyeri seperti ditusuk. Tidak mau berlama-lama lagi Aisyah berdiri dan mengambil tasnya di atas meja lalu menyampirkan di bahu kanannya. Ya udah, ayo balik. Ajaknya pada Nia yang masih asik dengan ponselnya. Bukannya menjawab, Nia malah melirik piring Aisyah dengan kening berkerut. Aku kenyang, ucap Aisyah yang paham dengan tatapan bertanya Nia. Nia mendesah pelan lalu berdiri dari duduknya. Sebelum keluar Aisyah melirik Rafael lagi. Pria itu sedang fokus dengan temannya. Aisyah menghela nafas kemudian berbalik mengejar Nia yang sudah berjalan terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Aisyah langsung masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuh ke atas kasur. Rasanya tidak pernah selelah ini. Aisyah hembuskan nafas berat sambil memejamkan mata. Harap-harap bisa tertidur agar rasa penatnya bisa hilang. Namun matanya tidak bisa terlelap. Pikirannya kembali melayang pada waktu di kafe tadi. Apa Rafael malu ya punya istri sepertinya? Apalagi dalam mimpinya semalam suaminya bersama wanita seksi. Sementara dirinya seperti ini. Ya Allah ya Robi, berikanlah ketenangan kepada hamba ya Allah. Hilangkanlah prasangka buruk yang hanya akan menyakiti hamba sendiri. Sabarkan dan luaskanlah hati hamba menerima ujian dari Engkau ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkaulah sumber dari kekuatan itu. Aisyah mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Setelah berhasil menguasai diri, ia beranjak ke dalam kamar mandi membersihkan diri. Aisyah mengguyur kepalanya dengan air dingin, rasanya segar sekali. Rasa berat di kepala berangsur ringan. 20 menit ia menghabiskan waktu di kamar mandi. Aduh, lupa bawa baju ganti lagi. Gumamnya pelan. Terpaksa memakai handuk saja. Handuk itu hanya menutupi dada hingga setengah pahanya. Perlahan Aisyah keluar dari kamar mandi berjalan menuju lemari pakaian. Ia menarik setelan piyama berwarna maroon. Sebelum Aisyah berpakaian, suara pintu kamar terbuka sukses membuatnya terkejut. Ceklek. Ya Allah. Refleks tangannya menutupi dada dengan piyama di tangannya. Rafael berdiri mematung di depan pintu, ia menatap lurus ke arah Aisyah dengan jakun naik turun. Aisyah melihat mata Rafael yang menelisik tubuhnya dari atas hingga bawah. Jantungnya berdegup kencang saat mata elang itu menatapnya tak berkedip. Apakah sudah terlambat kalau sekarang ia berlari ke kamar mandi? Laras. Sayang, kamu di mana? Teriak Bima dari luar. Hah, bang, pintunya. Teriak Aisyah panik karena Rafael masih berdiri di depan pintu yang terbuka. Oh, iya. Rafael ikutan panik, alih-alih menutup pintu dan keluar dia malah masuk ke dalam kamar sedangkan Aisyah masih berdiri di depan lemari dengan handuk yang masih melilit setengah tubuhnya. Tanpa berpikir lagi, ia langsung melesat ke dalam kamar mandi. Rasa malu itu akan ia perhitungkan nanti. Selesai berpakaian, ia tidak langsung keluar. Aisyah menghela nafas berkali-kali untuk menenangkan jantungnya yang terus berdisko sejak tadi. Aisyah melirik cermin di depannya, tampak wajahnya bersemu merah. Ya Allah, kenapa ia malu? Bukankah seharusnya ia takut ya? Karena baru saja ada seorang laki-laki yang melihat auratnya. Astagfirullah. Bicara soal aurat, sekarang ia malah lupa tidak membawa hijabnya. Bagaimana ini? Apaku keluar saja ya? Lagian Bang Rafa itu suamiku sendiri, batin Aisyah. Laras berulah. Saat ini Ais duduk di atas ranjang dengan perasaan campur aduk. Begitu ia keluar, Rafael langsung masuk ke dalam kamar mandi.
Sepertinya Ais terlalu berlebihan, sedangkan Rafael malah cuek saja, seolah tidak ada yang terjadi. Sebuah tas hitam yang tak terlalu besar tergeletak di atas sofa. Tas itu berisi baju-baju Rafael. Ais bisa tahu bukan karena mengintip. Tapi tadi Rafael mengeluarkan baju dari sana yang dia bawa ke kamar mandi. Sebenarnya Ais ingin merapikan bajunya itu ke dalam lemari, tapi ia tidak berani, takut dianggap lancang. Mana tahu ada sesuatu di dalam tas itu yang tidak boleh ia lihat dan berujung Rafael marah. Lebih baik tunggu dia keluar baru Ais minta izin. 10 menit Rafael keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Rambutnya yang basah masih meneteskan air. Aroma lavender menguat dari tubuhnya. Itu adalah aroma sabun Ais. Ia tidak menyangka kalau Rafael akan memakai sabun miliknya. Baru saja Ais akan bicara, namun ketukan pintu di luar kamar lebih dulu menginterupsi. Aisyah, keluar kamu. Aisyah. Teriakan Laras dari luar terdengar sangat marah. Apa yang dia inginkan? Suara ketukan tadi sudah berubah jadi gedoran. Jika Ais tidak segera membuka pintu, takutnya pintu itu bolong gara-gara pukulannya itu. Ais, kalau kamu tidak keluar, mama kamu yang akan jadi sasaran. Ancam Laras. Rafael yang sedang mengeringkan rambut dengan handuk langsung terhenti. Keningnya tampak berkerut menatap ke arah Ais. Mungkin Rafael terganggu dengan teriakan Laras. Aku bukain pintu dulu bang. Ucap Ais lantas bangkit dari duduk, kemudian melangkah ke arah pintu. Kamu kenapa sih? Gedor-gedor kamar orang. Berisik tahu. Protes Ais sedikit membentak. Kenapa Mas Bima masih menyimpan foto kamu di ponselnya? Terus chat kalian di aplikasi Wastam juga masih ada? Tanya Laras dengan penuh emosi. Jawab Aisyah. Bentak Laras karena Ais masih diam. Suaranya yang keras membuat Ais terperanjat. Ya terus kenapa kamu tanya sama aku? Foto dan chat itu kan di ponsel suami kamu. Tanya sama dia dong. Kenapa marahnya ke aku coba? Ucap Ais dengan cuek. Bukankah dia orang yang aneh? Apa hubungannya sama Ais kalau suami Laras menyimpan fotonya? Bukan ia yang minta kok. Ada apa ini ribut-ribut? Kalian tidak dengar azan di masjid? Tanya Edem yang sudah rapi dengan baju kokonya. Sepertinya pria tua itu akan pergi ke masjid. Ais. Panggil kakek pelan. Dia melihat Ais dengan tatapan minta penjelasan. Namun sebelum Ais menjawab, Laras sudah terlebih dulu terisak. Dia mengatakan semuanya. Dan rasa tak terimanya kalau Bima masih menyimpan foto dan riwayat chatnya dengan Aisyah. Aisyah hanya diam menatap Laras yang sudah menangis terseduh-seduh. Orang yang tidak tahu pasti mengira kalau Ais baru saja memukulnya. Sebab tangis Laras benar-benar menyayat hati. Benar itu Ais. Kalau di ponsel Bima masih ada foto dan chat kamu. Tanya Edem yang sudah mengerti akar permasalahannya. Ais tidak menjawab, justru sebaliknya ia tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali. Mereka berdua benar-benar cocok menjadi pelawak. Wajah kakek berubah dingin, dia mengerutkan keningnya. Apa yang lucu sehingga kamu tertawa selepas itu? Tanya Edam dengan nada datar. Tidak ada simpatinya sama sekali melihat saudara sendiri seperti ini. Tambahnya lagi. Coba kakek ingat lagi apa pertanyaan kakek tadi. Apa itu tidak lucu? Jawab Ais tenang. Edam terdiam. Sepertinya dia mulai sadar dengan perkataannya. Tak lama terdengar suara menghela nafas dari mulutnya. Tapi Ais, seharusnya kamu katakan pada Bima, suruh dia menghapus foto dan chat kamu itu. Kalian sudah sama-sama menikah. Layani saja suami kalian masing-masing. Sesama saudara harus saling peduli. Ucap kakek yang membuat Ais ingin menyemburkan tawa lagi. Bolehkan Ais tertawa? Sumpah ini lucu sekaligus membingungkan. Antara ingin tertawa dan menangis, kakek Edem benar-benar pintar memainkan perasaan orang lain. Ais mengangguk-anggukan kepala seolah mengerti dengan perkataan Edem. Baik, nanti setelah makan malam aku menemui Mas Bima dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Ucap Ais acuh. Apa? Teriak Laras membuat kuping Ais terasa sakit. Awas saja kalau kamu berani menemui Mas Bima. Ancam Laras dengan mata menatapnya ke arah Aisyah. Lah terus gimana aku kasih tahu Mas Bimanya kalau aku nggak boleh ketemu? Tanya Ais seperti orang bodoh. Eda mendesah pelan. Ia memijit pelipisnya. Kemudian berbalik pergi.
Sepertinya dia mulai pusing menghadapi drama cucu kesayangannya itu. Pokoknya nggak boleh. Teriaknya lagi. Rasanya Ais ingin menjahit bibirnya itu supaya tidak bisa berteriak. Ais menghela nafas berat. Ya sudah. Aku tidak akan menemui Mas Bima. Ucap Ais pelan. Nanti malam aku telepon atau chat saja. Lanjut Ais dengan wajah polos. Laras ternganga dengan mata bulat. Ia semakin mereok tak karuan. Bahkan rambutnya diacak-acak seperti orang frustasi. Di dalam kamar Ais mendengar Rafael tertawa dengan renyah. Ia sampai menoleh saking terkesima dengan tawanya itu. Ais yang mendengar ikut tersenyum dibuatnya. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Pekik Clara seperti orang tak waras. Entah kemana pula Mas Bima perginya. Padahal tadi Ais sempat mendengar suaranya memanggil Laras. Nah ini istrinya histeris malah dia diam saja. Ya sudah kalau nggak terima. Kamu atur saja sendiri. Sudah sana balik kamar. Kalau menggila jangan di sini. Suamiku lagi istirahat jangan berisik. Ucap Ais dan langsung menutup pintu. Di dalam kamar Ais yang juga ada Rafael. Bang, enggak sholat di masjid? Tanya Ais saat azan sudah berkumandang dengan merdunya. Saat ini Rafael sedang bersandar di dashboard tempat tidur sambil bermain ponsel. Sebenarnya bukan itu yang ingin Ais tanyakan. Perihal ia tertawa tadi namun Ais tidak berani. Dia mengangkat wajahnya dan melihat Ais sekilas. Duluan saja. Katanya singkat. Mau duluan kemana? Ais ini perempuan tidak wajib sholat di masjid. Justru malah dianjurkan sholat di rumah. Dan ia juga lebih nyaman kalau sholatnya di rumah tidak berisik. Kalau di masjid banyak ibu-ibu rumpi yang suka menggosip. Ya sudah kita sholat berjamaah saja. Ajak Ais lagi. Duluan saja. Jawabnya lagi. Ais mendesah dalam hati. Jawabannya seperti suara rekaman. Diulang-ulang. Enggak ada kalimat lain apa. Ais tidak berkata lagi segera ia tunaikan kewajiban sebelum waktu yang singkat itu terbuang sia-sia. Sehabis makan malam bersama. Laras memulai lagi pembahasan sore tadi. Ais berdecak kesal dibuatnya. Padahal ini pertama kalinya Rafael ikut makan malam bersama. Tapi Laras malah tidak membiarkan mereka hidup tenang bareng sebentar. Mas, kata Ais kamu belum bisa move on dari dia. Benar itu? Tanya Laras menyelidik. Tapi Mas Bima tidak menanggapi ucapan Laras. Akhirnya dia mulai merengek. Dan kuping Ais terasa panas lagi. Suaranya itu terdengar seperti ringgisan kuda di telinga Ais. Bima, benar kamu masih menyimpan foto dan riwayat chat Aisyah? Tanya Edem. Membuka pembahasan. Bukan menyimpan. Belum sempat menghapusnya saja. Jawab Bima dengan malas. Aku pikir kamu masih ada perasaan sama Aisyah. Maaf ya mas aku sudah salah sangka. Ucap Laras yang senyum sinis pada Ais. Hah? Apa maksudnya itu? Dia pikir Ais bakalan cemburu. Sorry Mori saja. Ais justru jijik melihatnya. Bima hanya berdehem menjawab ucapan Laras. Aku tahu kamu lebih sayang aku ketimbang Ais. Lihat saja penampilannya yang kayak ibu-ibu itu. Beda level sama aku. Aku pintar dan juga menyenangkan. Enggak kayak Aisyah kaku dan membosankan. Ucap Laras dengan percaya diri. Ia terus membanggakan dirinya. Sementara tidak ada yang memperhatikannya selain kakek Edem. Bang, ayo ke kamar. Ajak Ais pada Rafael. Ia muak mendengar ocehan Laras. Juga tidak nyaman berlama-lama satu ruangan dengan Bima. Ais melirik Dewi sekilas. Mamanya yang paham lantas bangkit dari duduknya mereka bertiga meninggalkan ruang makan dan masuk ke dalam kamar masing-masing.